Juma? Iya, kenapa Mas? Selamat malam. Malam. Ikat pinggangmu, kuatkan hatimu supaya kau jangan tumbang. Oke, silakan. Kenapa bokongnya Pak Pipo bengkak Udah, mulai. Mana Josel? Bikin waktunya, bikin temengnya, bikin segala sesuatunya supaya indah dan baik. Saya akan berdoa dulu kepada Tuhan saya. Tuhan Bapa kami yang bersemayam kerajaan tinggi di surga, malam ini Tuhan saya bersyukur kepadamu, di mana Tuhan memberi kesehatan bagi saya khususnya. Di mana saat ini Tuhan saya akan berdiskusi dengan salah seorang yang bernama Juma, yang mereka adalah memeluk agama Muslim. Tuhan tuntun saya, jangan biarkan saya Tuhan berbicara melalui kehendak dan hati saya, tetapi bungkus saya dengan roh kuasa-Mu melalui Roh Kudus, supaya apa yang saya bicarakan benar-benar atas kuasa Tuhan. Sembunyikan Tuhan suara saya, suara-Mu lah Tuhan yang saya berpakai di dalam mulut saya, benar-benar berkuasa. Siapapun mendengar di Zoom ini, mendengar kebenaran Tuhan, paling tidak Tuhan menambah pengetahuan tentang Engkau satu-satunya Tuhan kami, Yesus Kristus. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa saya, supaya doa saya layak di hadirat-Mu, orang mendengar pun bisa menerima kebenaran dari Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, saya persembahkan doa saya yang sederhana ini. Terima saya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat saya. Amin. Baik, jadi kalau tema kita adalah Yohanes 12:48, ya. Jadi harus teman kita Kristen ini menunjukkan data bahwa Islam itu salah jalan dengan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Kristen. Nah, kita butuh data itu supaya benarkah kemudian bahwa apa yang dilakoni umat Islam selama ini berdasarkan dengan kitab suci Al-Quranul Karim itu keliru berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang masih ada di dalam Bible. Jadi kita ingin menguji kekuatan Bible kemudian untuk mempersalahkan umat Islam yang tidak menjadi Kristen. Karena kami memahami di dalam Al-Quran bagaimana kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah menerangkan tentang Nabi Isa atau sosok yang datang kepada Bani Israel. Dikatakan kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Nabi Isa putra Maryam, anak laki-lakinya Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Ini juga diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ending yang tertinggi kemudian yang diberikan Tuhan kepada Yesus di dalam Al-Quranul Karim, itu dia diberikan mukjizat, dia diberikan kekuatan, dan dia dibimbing oleh Roh Kudus. Ini kami imani, ini kami aminkan. Nah, sekarang merujuk kepada Yohanes 12:48, mana perkataan Yesus yang kemudian tidak diakukan oleh umat Islam sehingga menyebabkan itu umat Islam itu akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Silakan. Baik. Jelas dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis dia akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi itu saja sudah apa? Sudah jelas tanpa penafsiran, sudah jelas. Silakan. Ya. Percaya kepada Yesus sebagai dasar pijakan untuk kemudian menghukum. Nah, sekarang Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sekarang Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan. Sementara Markus, dalam hal ini, Markus 16 nomor 16, itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah perkataan penulis Markus yang mengatakan Yesus yang berkata, pergilah kepada seluruh dunia. Bahkan kemudian diterangkan oleh pakar Bible, Markus 16 ini hanya sampai kepada data nomor 8. Nomor selanjutnya 9 sampai nomor 20 itu adalah data-data sisipan kemudian. Tolong Anda jelaskan kepada saya, apakah yang dimaksud percaya di sini adalah mereka yang kemudian melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus,
ataukah percaya dalam arti kata menuhankan Yesus? Silakan. Oke, melakukan kehendak Yesus, apa yang Yesus katakan? Jika kamu kasih akan aku, maka kamu akan menuruti segala hukum-hukumku. Apa hukum-hukum itu? Yaitu apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Apalagi yang perintah Yesus yang Yesus mau untuk umat-umat Kristen lakukan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua murid bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah perintah Yesus yang harus dilakukan. Jadi saya kira itulah perintah-perintah Yesus. Pertama ya, tadi jika kamu kasih akan aku, kami akan menuruti segala perintah-perintahku. Apa itu perintah Yesus? Yaitu pertama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Silakan. Ya, kalau kasih kepada Allah, menurut perjanjian lama, mentaati perintah-perintah Allah. Hidup di dalam ketetapannya. Ketetapan yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Nah, kalau yang Anda maksud kasih kepada Allah adalah justru menyembah kepada manusia bernama Yesus, itu bukan kasih kepada Allah. Nah, kasih kepada manusia itu dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Kalau kasih kepada manusia, maka tentu akan mengajarkan kepada manusia untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Itu ajaran Yesus yang ada di dalam kitab Anda. Bahwa barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat, atau barang siapa yang menjaga hukum Taurat, tidak menghilangkan meski setitik pun, dan kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang tertinggi. Jadi kalau kasih kepada orang lain, tidak mungkin kemudian menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu mengajarkan manusia untuk meninggalkan semua hukum-hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan di dalam pengajaran Kristen itu adalah sebuah kutukan. Boleh kita lihat di dalam Roma 7 nomor 6. Yesus mati di atas tiang salib untuk kemudian menghapuskan hukum Taurat dan semua ketentuan di dalamnya. Sementara Tuhan di dalam hukum Taurat mengatakan akan mendapatkan hidup orang-orang yang menjalankan Taurat. Yang mana yang benar? Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama yang mengatakan hidup adalah mereka yang melakukan perintahku, yang melakukan ketetapanku, atau perjanjian baru yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapuskan perintah-perintah Tuhan. Silakan. Saya kira pemahaman Anda itu keliru. Karena dalam Roma 3 ayat 31 dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi tidak ada ajaran Rasul Paulus meniadakan hukum Taurat, tidak ada itu. Karena kalau saja hukum Taurat itu sudah 10 hukum itu sudah ditiadakan, berarti orang Kristen sudah bisa membunuh, orang Kristen sudah bisa berzina, orang Kristen sudah bisa mengambil istri orang. Kan pada kenyataannya tidak. Tapi memang ada juga orang yang walaupun dia sudah tahu itu hukum masih berlaku, tapi apa? Mereka melanggar. Sama juga dengan di Islam kan, ada hukumnya tapi mereka juga tetap melanggar. Saya kira demikian. Oke, silakan. Begini Pak, Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan di dalamnya. Apakah Anda ingin membantah data ini? Jadi kalau sekarang Anda ingin membunuh, silakan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan, sudah dihapuskan oleh Yesus beserta dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuannya. Anda paham itu? Silakan. Dibatalkan oleh Yesus? Mana dalilnya dibatalkan oleh Yesus? Efesus 2 nomor 15. Tidak ada Yesus pernah membatalkan hukum Taurat. Oke, mari kita lihat di dalam Matius ya, Efesus 2 nomor 15, Pak. Tadi saya sudah bantah dengan Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, saya baca dulu. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Tapi Anda harus pahami bahwa berbicara tentang hukum ya, hukum Taurat ada dibagi dengan hukum moral dan hukum upacara. Yang dibatalkan oleh Paulus yaitu hukum upacara. Itu sebabnya sampai saat ini orang-orang Yahudi tidak lagi mengorbankan kambing, domba ataupun sapi. Karena itu sudah digenapi ketika apa? Yesus mati di kayu salib. Nah, itulah yang dimaksud dengan
apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi bukan hukum moral. Berbicara tentang hukum moral itu adalah kekal. Sebagaimana Allah adalah kekal, demikian juga hukum-hukumnya adalah kekal. Allah itu tidak pernah berubah. Silakan. Pak, ini data, Pak. Matius 2 nomor 15, Pak. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan di dalamnya. Coba Bapak baca deh, silakan. Oke, Matius berapa? Efesus 2 nomor 15. Matius berapa? Efesus. Oh, Efesus. Itu sudah dibantah, tadi saya sudah katakan. Jadi, apakah dengan iman kita membatalkan hukum Taurat? Tidak. Malah justru kami meneguhkannya. Tapi yang saya katakan tadi, ada ketentuan-ketentuan yang sudah memang tidak berlaku. Itu sudah digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Contohnya ketika mereka mengadakan korban untuk penebusan dosa. Ya, ketika mereka berdosa di zaman orang Israel, mereka harus mengorbankan kambing, domba, dan sebagainya. Tetapi dengan matinya Yesus Kristus, maka itu tidak lagi dilakukan. Tetapi kalau hukum moral itu tetap kekal. Itu sebabnya saya katakan tidak ada orang Kristen langsung mengambil istri orang, membunuh, mencuri. Kalau saja itu sudah ditiadakan, pastilah semua orang Kristen ini menjadi pembunuh. Pastilah semua orang Kristen, pendeta itu menjadi pencuri. Tetapi sekalipun demikian, tapi masih ada juga yang melanggar. Oke, silakan. Jadi gini, Pak, orang ateis yang tidak punya kitab suci pun tidak melakukan pembunuhan. Bedanya dengan Anda, kitab Anda memberikan legalitas supaya Anda melakukan hal itu semua. Tapi Anda tidak lakukan. Kenapa? Karena Anda manusia yang punya budi sebagai manusia. Tapi kitab Anda ini loh, Pak. Efesus 2 nomor 15. Tidak ada lagi, Pak. Semua perintah, semua ketentuan di dalamnya itu dibatalkan. Mau dia seremonial, mau dia moral, semua dibatalkan. Ini data, Pak. Efesus 2 nomor 15. Silakan Anda bantah data ini. Silakan. Ini saya sudah bantah. Roma 3:31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Silakan. Ya. Faktanya Bapak menyembah manusia bernama Yesus, kan? Silakan. Kami menyembah Yesus sebagai Tuhan karena ada tertulis. Berarti sudah benar Efesus 2 nomor 15 ini. Anda telah membatalkan segala ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat, termasuk hukum pertama, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Benar Anda membentuk sembahan baru bernama manusia Yesus? Lukas 2 ayat 10-11, malaikat ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kami menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini dikonfirmasi oleh malaikat, bukan siapa. Anda percaya malaikat yang datang kepada Maria? Silakan. Berarti Anda lebih percaya roh yang datang kepada Maria atau datang kepada penulis kitab Anda daripada Tuhan yang mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Mana yang Anda percaya? Silakan. Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya kami percaya dia. Ya, Yesus itu adalah jelmaan. Jadi kami percaya dia sebagai Tuhan. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14. Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 ya dia telah menjelma menjadi manusia atau firman itu telah menjadi manusia. Jadi kami percaya Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena ya firman Tuhan mengatakan. Oke, silakan. Iya, berarti benar kan Anda membentuk ilah lain selain daripada Tuhannya Nabi Musa, benar kan? Silakan. Kami tidak membentuk Tuhan yang lain karena Tuhan kami esa, yaitu Yesus. Dia itu jelmaan. Jadi Yesus itu jelmaan ya. Jadi Allah menjelma menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Oke, berarti yang mati dibunuh ini adalah pencipta langit dan bumi. Dia datang sebagai manusia. Silakan. Iya. Iya. Berarti yang mati ini adalah pencipta langit dan bumi. Silakan. Dia adalah manusia. Dia datang sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah juga. Silakan. Berarti ilah lain kan selain daripada Tuhannya Nabi Musa? Oh, dia itu adalah Allah Abraham, Ishak, yang Yakub yang telah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14.
Iya, jadi ketika Anda mengatakan Tuhan ada dalam rupa manusia, Anda sudah melanggar dan Anda sudah mengikuti Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Anda membuat ilah baru dari manusia. Bukan begitu? Oke, silakan Pak. Oke, jadi berbicara tentang Yesus, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah jelmaan. Jadi sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Karena dia adalah, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, Wahyu 22 ayat 13. Demikian juga itu dikonfirmasi dengan Quran 57 ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi kami menjemah dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Silakan. Dari mana Yesus tahu bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Silakan. Karena dia firman Tuhan mengatakan. Dari mana dia tahu bahwa Yesus itu ada sebelum Abraham ada? Silakan. Dia yang mengatakannya sendiri. Dari mana dia tahu, Pak? Silakan. Dia tahu sendiri karena dia adalah Alfa dan Omega. Pastilah dia tahu. Nah, kalau begitu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Oke, karena dia sebagai manusia, dia tidak tahu itu sebagai hari kiamat. Tetapi sebagai Allah pastilah dia tahu karena dia sendiri yang akan datang. Tak mungkinlah kalau saya mau ke Manado, saya mau ke Jakarta, saya sendiri yang mau ke Jakarta, kemudian saya tidak tahu kapan saya ke. Sedangkan saya sendiri yang mau pergi. Demikian juga Yesus. Yesus itu dialah yang akan datang. Masa kan dia tidak tahu? Sebagai manusia dia tidak tahu, tapi sebagai Allah pastilah dia tahu. Silakan. Dia mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada. Dari mana dia tahu? Dari dirinya sendiri, kata Anda. Nah, sekarang kenapa dia tidak tahu bahwa kapan hari kiamat? Apa alasan Anda? Kalau dia sebagai manusia pasti dia tidak tahu, tetapi sebagai Allah pastilah dia tahu. Silakan. Gimana ceritanya? Berarti Anda punya Tuhan itu memiliki kelemahan, betul? Setelah dia datang ke dunia ini, memang dia mempunyai sifat manusia, tetapi dia juga itu adalah Allah. Buktinya, ketika dia akan datang kembali, dia akan memberikan upah. Ketika dia akan datang kembali, dia akan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada nabi yang dapat memberikan kehidupan yang kekal selain Yesus. Silakan. Oke, jadi Tuhan Anda ini memiliki sisi keterbatasan gitu. Silakan. Tuhan sebagai manusia dia punya keterbatasan, tetapi sebagai Allah dia tidak punya keterbatasan, dia maha kuasa. Iya, berarti sebagai Allah dia punya sisi kemanusiaan yang terbatas. Silakan. Allah tidak punya sisi kemanusiaan, jadi hanya manusia punya sisi kelemahan. Silakan. Nah, yang manusia ini milik Tuhan atau milik Yesus sendiri? Sifat manusia dimiliki oleh manusia, tapi kalau sifat keilahian tidak bisa dimiliki oleh manusia. Silakan. Oke, saya ulang pertanyaan saya, Pak. Apakah Tuhan yang Anda anggap Tuhan sebagai penguasa, sebagai yang maha kuasa ini, memiliki sisi kemanusiaan atau tidak? Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan. Silakan. Nah, kalau tidak memiliki sifat kemanusiaan, lalu Yesus ini siapa, Pak? Silakan. Oke, ketika dia datang ke dunia ini, dia sebagai manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Jadi itulah sifat manusianya. Dan dia tidak punya sifat kalau Allah tidak punya sifat kemanusiaan. Tetapi kalau Allah tidak punya sifat kemanusiaan. Dan ketika dia datang ke dunia, dia itu bersifat manusia. Silakan. Berarti yang bersifat manusia ini adalah sisi lain daripada Tuhan Anda. Silakan. Manusia dagingnya. Sifat kemanusiaan dimiliki oleh. Oke, berarti Tuhan Anda memiliki sisi kedagingan. Silakan. Tuhan tidak memiliki sisi kedagingan karena dia maha kuasa. Tetapi manusia inilah yang punya sifat kedagingan. Silakan. Yang manusia Yesus yang punya sifat kedagingan ini, itu adalah sisi ketuhanan Tuhan Anda atau dia ini murni 100% manusia? Silakan. Ketika dia datang ke dunia ini, dia memang 100% manusia, tetapi dia juga punya sifat keilahian. Oke. Silakan. Oke, berarti Anda ini ngomong bolak-balik. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak punya sisi kemanusiaan, tetapi Yesus adalah Tuhan Anda yang datang dalam rupa manusia.
Yang mana yang benar, Pak? Jujur, silakan. Oke, tadi saya sudah katakan kan. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia itu punya sifat apa? Kemanusiaan. Silakan. Oke, berarti Tuhan Anda punya sifat kemanusiaan. Kalau Tuhan itu tidak punya sifat kemanusiaan, jadi ketika dia datang ke dunia ini, dia punya sifat manusia, tapi kalau Tuhan tidak punya sifat kemanusiaan. Kalau Tuhan punya sifat kemanusiaan, itu lemah namanya. Silakan. Nah, Anda mengatakan Anda punya Tuhan bernama Yesus ini adalah Tuhan yang datang mengambil manusia, rupa manusia. Berarti Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, yaitu Yesus. Betul atau tidak? Silakan. Tadi saya sudah katakan ketika dia datang ke dunia ini kan dia punya sifat kemanusiaan. Jadi manusianya yang dia tampilkan. Tapi di lain pihak ya kita juga bisa melihat dia punya sifat apa? Keilahian. Tetapi sifat kemanusiaan itu memang tidak dimiliki oleh Allah. Silakan. Nah, ini Yesus yang manusia ini siapa, Pak? Bukankah dia adalah Tuhan Anda yang datang memiliki sisi kemanusiaan? Jawab. Dialah yang apa? Menjelma menjadi daging, manusia. Silakan. Yang menjelma menjadi manusia ini siapa? Tuhan atau hantu? Allah yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Nah, berarti Allah punya jelmaan manusia, punya sisi kemanusiaan. Silakan. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, bukan berarti Allah memiliki sifat kemanusiaan. Silakan. Bukan memiliki sifat kemanusiaan, tapi memang dia adalah manusia. Betul? Ketika dia menjelma menjadi manusia, yang menjadi manusia. Betul. Oke. Berarti benar. Silakan. Anda sudah menggantikan Tuhannya Musa menjadi manusia. Betul? Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, tetapi manusia tidak bisa menjelma menjadi Tuhan. Silakan. Oke, kalau Anda mengatakan kemahakuasaan Tuhan, dia bisa menjelma menjadi manusia, apakah kemahakuasaan Tuhan Anda bisa menjelma menjadi iblis? Silakan. Saya tidak bisa menjawab itu. Karena Allah itu sumber kebenaran, sedangkan iblis sumber kejahatan. Silakan. Tadi Anda mengatakan manusia Tuhan Anda maha kuasa bisa menjelma menjadi manusia, padahal manusia kan ada yang jahat. Kenapa Anda tidak mengatakan, dengar dulu, kenapa Anda tidak mau mengakui bahwa Tuhan Anda bisa menjadi iblis, padahal kan Tuhan Anda segala-galanya bisa? Silakan. Oke. Karena Tuhan itu adalah sumber kebenaran, sedang iblis adalah sumber kebohongan. Silakan. Berarti Tuhan Anda punya keterbatasan dalam hal maha kuasa bisa menciptakan dirinya menjadi apapun. Tuhan saya itu maha kuasa, tetapi untuk kebaikan, bukan menjadi iblis. Silakan. Lalu siapa yang menjelma di dalam Matius 4 nomor 1? Yang membawa berupa roh, membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Itu siapa itu? Silakan. Yang membawa Yesus ke padang gurun. Oh, iblis. Berarti Matius 4 berarti Tuhan Anda adalah iblis. Silakan. Oh, jelas-jelas tidak. Silakan. Oke. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 1. Moderator bisa tampilkan? Timer disimpan, ditutup dulu. Oke, berapa Bang? Matius 4 nomor 1. Oke. Matius 4. Oke. Ditampilkan, Dek, supaya dibaca. Oke. Oke, silahkan, Bang, dibaca. Ya, di situ Atau diterangkan, Pak. Ya, waktu saya dijalankan. Maka Yesus dibawa oleh roh. 1. Yesus 1, roh 2, iblis 3. Tuhan Anda adalah roh. Roh yang dimaksud membawa Yesus ke padang gurun ini Tuhan atau iblis? Silakan. Roh Allah. Bukan iblis. Oke, ya. Roh Allah. Ya, silakan. Kenapa Tuhan Anda membawa Tuhan Yesus untuk Tuhan roh membawa Tuhan manusia untuk dicobai oleh iblis? Berapa Tuhan Anda sebenarnya? Silakan.
Ya, inilah mau menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Ya, walaupun Yesus itu adalah manusia, tetapi manusia ketika dia datang ke dunia ini, tetapi dia bisa mengalahkan setan. Silakan. Enggak, di sini kan ada Tuhan Anda berupa roh. Ada juga berupa manusia. Yang mana yang Tuhan Anda di sini? Silakan. Di sini dijelaskan kan manusia Yesus. Kemudian roh Allah membawa dia. Silakan. Nah, itu berapa Tuhan yang ada di situ? Silakan. 1. Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus itu sebagai manusia di sini. Roh yang Tuhan. Ya, ini roh Allah. Ketika Anda diperhadapkan dengan kitab Keluaran, jangan ada sembahan lain. Apakah ini Anda ingin mengatakan bahwa Yesus dan roh itu adalah dua? Silakan. Allah itu adalah roh, ya, tetap satu. Ya, satu dalam kesatuan. Ya, jadi tetap satu. Silakan. Tadi Anda katakan dua di situ. Silakan. Yesus itu kan sini sebagai manusia, sedangkan itu roh Allah dari roh Allah itu, Roh Kudus, sama dengan Roh Kudus. Yang menjelma menjadi Yesus siapa, Pak? Silakan. Dagingnya. Ya, yang menjelma menjadi Yesus siapa? Firman. Bukan roh. Bukan. Jadi antara roh dan firman beda. Beda. Tuhan Anda ada berapa? 1. Yang firman atau roh? Firman itu telah menjadi manusia, tetap satu. Yang roh dan yang firman yang mana ini? Yohanes 1 ayat 1. Ya, terus yang roh mana di situ? Ya, roh Allah yang membawa Yesus ke padang gurun. Silakan. Yesus adalah Tuhan Anda. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun Tuhan Anda. Di situ ada berapa Tuhan, Pak? 1 Tuhan, karena Yesus ketika dia datang ke dunia ini kan dia sebagai wujud manusia. Firman yang nusul menjadi manusia. Silakan. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan? Dia menjelma menjadi manusia. Ya, pada saat dia menjelma menjadi manusia, berarti ada saat di mana Tuhan Anda bukan Tuhan. Silakan. Itu sebabnya kan ada 3 oknum. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi yang datang ke dunia ini adalah manusianya, daging. Jadi firman yang nusul menjadi manusia. Silakan. Iya, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Silakan. Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Ketika dia menjelma menjadi manusia itu kan dagingnya. Iya, maksud saya ketika dia menjadi daging, dia masih Tuhan atau bukan? Ketika dia menjadi daging, ya itu daging, bukan Tuhan lagi. Nah, kalau dia bukan Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Tuhan itu kekal. Jadi ketika dia datang ke dunia ini, dia itu menjelma menjadi manusia seperti kita. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, tetapi menjadi manusia. Silakan. Tuhan itu tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Tuhan itu kekal. Silakan. Berarti ketika dia menjadi manusia tetap Tuhan. Tadi saya sudah katakan, itu berulang-ulang ya. Jadi ketika dia datang ke dunia ini, dia sebagai apa? Manusia. Manusia seperti kita. Merasakan lapar dan sebagainya. Tetapi Tuhan itu tidak apa? Tidak, maksudnya kekal. Tuhan itu kekal. Silakan. Bagaimana Anda mengatakan kekal sementara dia pernah berhenti menjadi Tuhan? Silakan. Tadi saya sudah katakan ketika dia datang ke dunia itu menjelma menjadi manusia, itu manusia. Tapi kekekalannya itu tetap ada. Allah itu kan kekal. Silakan. Bagaimana bisa Anda mengatakan dia kekal sementara dia pernah menjadi manusia, Pak? Silakan. Karena akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi itu saja patokannya, itu kekal. Jadi ya silakan. Kekal itu artinya kan, silakan. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, melainkan dia pada saat berhenti dia menjadi manusia. Betul? Tuhan itu kekal. Jadi sekali lagi ketika dia datang ke dunia ini, dia menjelma menjadi manusia. Firman yang telah nusul menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Pada saat dia menjelma, apakah dia masih Tuhan? Tadi kan saya sudah katakan menjelma menjadi manusia. Ya, pada saat dia menjelma menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan.
bukan Tuhan. Berarti pernah Tuhan Anda pada fase berhenti menjadi Tuhan, betul? Dia adalah kekal. Tidak ada kata, dia adalah kekal, yang awal dan yang akhir. Kan kita tidak bisa menjelaskan seutuhnya keberadaan Tuhan itu. Silakan. Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Anda katakan tidak. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Dan dia menjadi manusia. Betul atau tidak? Saya sudah katakan, ketika dia datang ke dunia ini dia menjadi manusia. Tetapi karena dia itu adalah awalnya Allah, jadi dia kekal. Silakan. Bagaimana bisa kekal sementara dia menjadi manusia? Makanya kutanya, Pak, apakah pada saat dia manusia dia adalah Tuhan? Anda mengatakan dia manusia. Apakah pada saat dia manusia dia adalah Tuhan? Anda mengatakan bukan. Berarti yang mana yang kekal? Anda katakan kekal. Sementara dia pernah berhenti menjadi Tuhan, melainkan menjadi manusia. Gimana itu, Pak? Tadi saya sudah katakan ketika dia datang ke dunia ini, dia adalah manusia. Tapi berarti firman yang nusul menjadi manusia, ya, firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi Allah itu kan kekal, jadi keilahiannya itu tetap kekal. Silakan. Kalau Tuhan Anda kekal, berarti selamanya menjadi Tuhan, tidak pernah menjadi bukan Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak, ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Jawab. Tadi saya sudah katakan juga kan, ketika dia menjelma menjadi manusia, ya firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi sifatnya kan tetap Allah, kekal. Sifat keilahiannya tetap kekal. Hanya dagingnya saja. Silakan. Yang menjadi Tuhan ini kan sudah menjadi manusia, Pak. Kan dia sudah menjadi manusia. Berarti sifatnya sudah sifat manusia. Hakikatnya sudah hakikat manusia. Makanya saya tanya, kalau dia masih punya sifat keilahian, apakah pada sisi Tuhan Anda ada sisi kemanusiaan? Anda mengatakan tidak ada. Berarti yang menjadi manusia ini siapa? Tuhan saya, itulah firman. Loh, saya tanya lagi, apakah Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan? Anda katakan tidak. Lalu yang manusia ini siapa? Yang manusia ini siapa? Tuhan yang menjadi manusia. Berarti ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Betul nggak itu seperti itu, Pak? Silakan. Tidak seperti itu. Jadi tadi sudah dibalik-balikan, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menjelma menjadi firman yang nusul menjadi manusia, ya. Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi sifat keilahiannya tetap ada itu. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Oke, silakan. Kenapa kalau sifatnya seperti masih ada ketuhanan, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Nah, justru itu tadi saya sudah katakan kan, ketika dia punya sifat kemanusiaan dia tidak tahu, tapi sifat keilahiannya tetap ada. Silakan. Berarti pernah Tuhan Anda itu tidak menjadi Tuhan, Pak. Pada saat dia tidak mengetahui hari kiamat, dia bukan Tuhan. Betul? Dia itu adalah kekal. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi kalau dia kekal, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Sebagai manusia dia tidak tahu, tetapi sebagai keilahian dia pasti tahu, karena dia itu adalah Allah kekal. Berarti dia tidak kekal, Pak, karena dia pernah tidak tahu menjadi Tuhan itu, dia nggak tahu hari kiamat. Pernah kehilangan identitas sebagai Tuhan. Pada saat kapan? Pada saat dia tidak tahu hari kiamat. Betul? Ketika dia jelma menjadi manusia, sebagai manusia dia tidak tahu. Itu sebabnya dia merasakan seperti apa yang manusia rasakan, namun dia tidak berdosa. Nah, sebagai Allah, karena dia kekal, pasti dia tahu. Silakan. Kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus, sementara Yesus sendiri dengan mulutnya mengatakan dia tidak tahu? Kenapa, Pak? Kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Karena Yesus pernah mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Kalau Alfa dan Omega itu adalah firman Tuhan yang dinyatakan Tuhan kepada dia untuk ia katakan, Pak. Wahyu 1 nomor 1, inilah firman Tuhan yang dikaruniakan Tuhan kepada Yesus. Berarti Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang dikatakan itu adalah firman Tuhan. Apa buktinya? Kalau dia adalah Alfa dan Omega, dia baru ada ketika Marianya ngeden. Nah, makanya pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah Tuhan,
apakah Tuhan Anda itu pernah berhenti menjadi Tuhan dan menjadi manusia? Silakan. Sebelum Abraham saja ada, dia sudah ada. Itu kan buktinya dia punya keilahian. Dia adalah Allah. Nggak mungkin. Siapa yang duluan kalau secara biologis? Ya, Abraham atau Yesus? Abraham kan, tetapi apa Yesus katakan? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, inilah yang menunjukkan sifat keilahian. Jadi Allah itu tidak pernah vakum karena dia kekal. Silakan. Oke, itu sifat keilahian menurut Anda. Lalu bagaimana dengan dia tidak tahu hari kiamat? Itu sifat apa? Sifat kemanusiaannya. Sebagai manusia pasti dia tidak tahu. Tapi makanya kalau sebagai Allah pasti dia tahu. Makanya saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan Anda pada dirinya ada sisi kemanusiaan. Betul? Allah itu tidak punya sisi kemanusiaan. Lah, yang tidak tahu hari kiamat itu siapa, Pak? Ketika dia datang menjadi manusia, ya itu kan manusia. Tapi berarti dia punya sisi kemanusiaan karena dia menjadi manusia. Allah tidak punya sifat kemanusiaan. Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan. Silakan. Lah, yang tidak tahu hari kiamat ini siapa? Itu dia datang sebagai manusia. Manusia itu tidak bisa mengetahui, ya, seperti apa yang diketahui oleh Allah. Yang tidak tahu hari kiamat ini siapa, Pak? Tuhan Anda atau bukan? Manusianya. Manusianya siapa? Ya, Yesus. Manusianya Yesus. Manusianya Bapak. Manusianya Yesus. Ya, enggak, Yesus itu kan manusia. Nah, sebelum jadi Yesus dia siapa, Pak? Sebelum jadi Yesus, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Berarti sebelum ada Yesus, dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi tadinya, ya kan? Sebelum apa? Sebelum menjadi Yesus, tadinya dia adalah pencipta langit dan bumi, betul? Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi sebelum dia menjelma menjadi manusia, ya dia adalah Allah. Ya, betul. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Dia itu menjelma menjadi manusia. Firman yang nusul menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah aku bilang, Pak. Ketika Tuhan Anda menjelma, berarti dia berhenti menjadi Tuhan, kan? Tidak pernah Allah itu berhenti menjadi Tuhan. Itu saja. Buktinya, silakan. Pada saat dia menjadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Manusianya, sifat manusia, tetapi keilahiannya tetap ada, karena keilahiannya itu kekal. Oke, silakan. Kalau keilahiannya kekal, Pak, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Itu sebabnya saya sudah katakan, sebagai manusia dia tidak tahu, tetapi sebagai Allah, ya, dia pasti tahu. Allah itu kan maha tahu. Oke, berarti Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, begitu kan? Tuhan itu tidak punya sisi kemanusiaan. Jadi ketika dia datang, dia punya sifat manusia, ya, tapi dia bukan punya sisi kemanusiaan. Tuhan itu tidak punya sisi kemanusiaan. Lalu Yesus itu siapa? Tadi saya sudah katakan daging, ya, dia datang sebagai firman, nusul menjadi firman. Anda mengatakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Anda yang menjelma menjadi manusia. Yang menjelma menjadi manusia ini adalah Tuhan Anda. Ketika saya tanya, apakah Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, makanya dia bisa menjelma menjadi manusia, Anda mengatakan tidak. Loh, yang menjadi manusia ini siapa? Tuhan Anda. Betul kan? Tuhan Anda yang menjadi manusia ini? Betul. Nah, kenapa Anda kemudian menolak ketika saya katakan bahwa pada Tuhan Anda ada sisi di mana dia memiliki kodrat manusia. Kenapa Anda tidak mau akui itu, Pak? Karena saya ini? Ya, silakan. Tadi saya sudah katakan sejak tadi kan, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia itu menjelma menjadi manusia, jadi firman yang nusul menjadi manusia, ya. Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan manusia itu tidak punya sifat keilahian. Ya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki sifat apa? Sifat Allah memiliki sifat kemanusiaan. Tidak ada. Karena Allah itu apa? Maha kuasa, kekal.
Oke. Allah itu maha kuasa. Allah itu kekal. Itu betul. Sehingga kekekalan Allah tidak mungkin hilang. Keilahian Tuhan itu tidak mungkin hilang. Sementara yang disifati oleh Tuhan Anda, karena dia menjelma menjadi manusia, maka keilahiannya hilang. Berarti Tuhan Anda bukan Tuhan yang kekal. Karena yang tadinya Anda katakan kekal, ternyata dia bisa menjadi manusia, bahkan bisa mati. Nah, sementara Tuhan yang kekal itu tidak akan pernah mengalami kematian. Berarti Tuhan Anda itu punya sisi kelemahan. Kalau ada sembahan punya sisi kelemahan, itu bukan sembahan yang benar. Tapi tidak apa-apa bagi Anda. Kenapa? Karena memang di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka orang Kristen dibebaskan dari melakukan hukum Taurat. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat, beserta segala hukum dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau Anda menuhankan sosok yang kemudian tadinya Anda katakan kekal, tapi berhenti kekekalannya karena dia menjelma menjadi manusia yang pernah mati, maka itu Anda tidak salah kalau mengikuti ajaran Paulus. Tapi kalau mengikuti ajaran Yesus, jelas Anda salah jalan, Pak. Makanya saya ngambil Matius 12 nomor 48 itu tadi. Nah, sekarang apakah Anda ingin mengakui bahwa Tuhan Anda memang pernah berhenti menjadi Tuhan yang kekal? Dia menjadi manusia yang mengalami kematian. Anda ingin akui? Oke, tadi saya sudah katakan ya, dalam Roma 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi tidak ada orang Kristen yang membatalkan hukum Taurat ya, apalagi 10 perintah Allah, karena itu kekal, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan saya sudah katakan bahwa Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan ya. Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan karena Allah itu kekal. Allah itu kekal. Yesus datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Tapi kalau berbicara tentang Allah itu bisa saja dia menjelma apa saja kalau dia suka karena dia maha kuasa. Allah yang tidak maha kuasa itu yang tidak bisa yang tidak bisa menjelma. Itu berarti bukan maha kuasa. Jadi dengan Allah itu menjelma menjadi manusia, itulah dia menunjukkan kekuasaannya. Tetapi ketika ditanya, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Karena dia itu sebagai manusia. Sebagai manusia dia tidak tahu, tapi sifat keilahiannya pastilah dia tahu. Karena Allah itu adalah maha tahu, maha kuasa. Terima kasih. Silakan. Waktu masih 7 detik, 5 detik silakan digunakan, 4 detik silakan digunakan, Bang. Sudah, silakan. Itu saja. Oh, oke. Silakan Bang Zum. Iya. Jadi gini Pak, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu kekal, Tuhan Anda itu maha kuasa bisa menjelma apa saja. Saya katakan tadi, apakah Tuhan Anda bisa menjelma menjadi iblis? Anda katakan tidak. Padahal di dalam Matius 4 nomor 1 jelas, kalau dia bukan iblis, ngapain dia cobai orang? Ngapain dia cobai Yesus? Kurang kerjaan enggak dia? Kerja sama pula tuh sama iblis untuk menjatuhkan Yesus. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu kekal, faktanya Anda mengakui Yesus itu Tuhan Anda dan sebagai manusia tuh. Dan sebagai manusia, dia tidak mengetahui hari kiamat. Yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda, Pak. Berarti Tuhan Anda pernah kehilangan posisi sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai manusia. Pada saat Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, pada saat itulah Tuhan Anda tidak tahu kapan hari kiamat. Tuhan Anda ada saatnya di mana dia berhenti menjadi Tuhan. Kalau Anda mengatakan, tidak, itu sisi kemanusiaannya. Justru karena sisi kemanusiaannya itulah membuat dia tidak tahu hari kiamat. Yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak tahu hari kiamat. Berarti ada masa di mana Tuhan Anda bukan Tuhan, tetapi manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Oh, ternyata Bang Suma itu betul. Ternyata saya ini Kristen pernah mendudukkan Tuhan saya menjadi bukan Tuhan. Pada saat apa itu? Pada saat dia menjelma menjadi manusia selama 33 tahun, ternyata Tuhan saya itu berhenti menjadi Tuhan. Apa buktinya berhenti menjadi Tuhan? Karena pada saat itu dia menjadi manusia. Tidak mungkin kemudian manusia ini adalah Tuhan. Tidak mungkin kemudian Tuhan menjelma menjadi menghilangkan identitasnya sebagai Tuhan. Sementara Anda mengatakan Tuhan itu maha kekal.
Kalau dikatakan Tuhan itu kekal, berarti dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Karena dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, maka dia tidak mungkin menjadi bukan Tuhan. Karena dia tidak mungkin menjadi bukan Tuhan, maka dia tidak mungkin menjadi manusia. Karena kalau dia menjadi manusia, disitulah dia menjadi bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia, karena Tuhan bukan anak manusia. Sementara Yesus adalah manusia, maka saya katakan, teman-teman Kristen memang adalah penyembah manusia. Karena Tuhan tidak mungkin berubah identitas yang tadinya Tuhan mengganti kemudian identitasnya menjadi manusia. Demikian. Waktu habis. Terima kasih Bang Suma. Terima kasih Bang Ferry. Sekarang waktunya. Oke, makasih. Sekarang waktunya untuk closing statement. Masing-masing 3 menit. Oke. Bang Ferry, 3 menit untuk Bang Ferry, closing statement. Sebentar ya, tunggu timer dulu. Yang mulai tadi siapa, Dek? Bang Suma, sekarang iya. Bang Ferry untuk closing. Oke, silakan Bang Ferry. Oke, terima kasih ya. Jadi pertama-tama terima kasih Pak Brother Suma yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi pada malam ini. Jadi berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, itu adalah firman yang kekal. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti kalau kamu tidak dibaptis, tidak percaya, berarti apa? Kamu akan menerima hukuman. Jadi itu jelas sekali. Kemudian kami menyembah Yesus karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang mengatakan. Kemudian siapa lagi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Thomas. Dalam Yohanes 20 ayat 28-29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Kemudian Yesus juga dalam Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi kami meyakini Yesus adalah Tuhan. Kan ini telah dikonfirmasi di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11, Yohanes 20 ayat 28 dan 29, kemudian Matius 12 ayat 8. Dan Allah itu Maha Kuasa. Itu sebabnya apa? Dia bisa menjelma menjadi manusia. Kenapa Bro Suma tadi katakan Yesus bisa, Allah itu bisa menjelma menjadi setan? Lah nggak mungkin lah. Allah itu kan sumber kebenaran, bukan sumber kejahatan. Kalau setan itu bisa berubah, menjelma menjadi malaikat terang. Tetapi kalau Allah nggak mungkin akan menjelma menjadi setan, karena dia itu adalah sumber kebenaran, sumber terang. Ya, masih berapa menit lagi? Halo? Waktu masih 1 menit, silakan. Oke, 1 menit. Jadi dengan apa yang saya sudah kemukakan tadi, kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan, ya. Yesus sudah memberikan jaminan kepada kita. Tidak ada yang dapat memberikan kehidupan kekal, jaminan kehidupan kekal kecuali Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi tidak ada satu oknum yang bisa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus, ya. Oleh sebab itu kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Dan saya bersyukur oleh karena Brother Suma tadi sudah mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf dan Tuhan memberkati. Oke. Waktu sebentar. Oke, waktu 3 menit untuk Bang Suma closing statement, silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi malam ini ya, ketika kita kemudian menguji keimanan kita sebagai seorang Muslim yang mendudukkan perkataan-perkataan Yesus itu sebagai hakim di akhir zaman kelak,
Di antaranya kemudian adalah aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sehingga itulah alasan kenapa kita tidak kemudian menerima sepenuhnya apa yang kemudian diajarkan oleh kitab teman-teman Kristen. Bahwa itu adalah firman yang berasal dari Yesus, sama seperti Markus 16 nomor 16 itu tadi. Oleh karena itulah kemudian ketika konsep yang dikatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran yang mengajarkan kemudian keselamatan, ternyata poin-poinnya kemudian keselamatan yang dimaksud adalah ketika Tuhan itu datang menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut malaikat, bahwa dia adalah Tuhan juru selamat di kota Daud, saya tidak percaya itu malaikatnya malaikat siapa. Karena Yesus sendiri mengatakan, ujilah setiap roh, ya. Karena roh itu banyak yang menjadi pengajar-pengajar palsu. Karena roh itu pun bisa menjelma menjadi malaikat gelap, menjadi iblis, menjadi setan ternyata. Itu menurut pernyataan Yesus. Nah, sementara di dalam kehidupan Yesus, di masa-masa gentingnya dia, dalam Matius 26, nomor 63, nomor 64, ketika dia dihakimi kemudian oleh imam besar pada masa itu, dia lagi di sidang. Apa yang dikatakan? Demi Tuhan yang hidup, katakan kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud Yesus? Yang dimaksud Yesus anak manusia adalah dirinya. Berarti Yesus mengakui dirinya adalah anak manusia. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia mengatakan Yesus itu anak Tuhan, pertama, adalah orang yang datang dari Majus. Kemudian yang kedua, orang yang melihat mujizat Yesus. Yang ketiga adalah iblis, termasuk Simon. Terus penulis Bible, Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan itu sendiri. Dia malah menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nah, kita umat Islam lebih percaya kepada perkataan Yesus. Ketika dia mengatakan dia adalah anak manusia, itulah dia. Dia adalah anak manusia. Di dalam kitabnya teman Kristen, 30 kali dikatakan bahwa dia adalah anak manusia. Di Matius, 14 kali dalam Markus, 23 kali dalam Lukas, 14 kali dalam Yohanes. Jadi yang harus kita percayai adalah perkataan Yesus. Bahwa dia adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, tidak mungkin dia adalah Tuhan. Untuk itulah kemudian umat Islam tidak boleh menyembah Yesus, karena Yesus itu adalah anak manusia. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Bang Ferry dan juga Bang Zuma. Sangat luar biasa diskusi malam ini. Meskipun kita semua ikut bingung, tapi nggak apa-apa lah, bingung berjamaah ya. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih Bang Zuma ya. Terima kasih Bang Ferry. Thank you. Ya, siap. Thank you juga untuk host ya dan saudara-saudara yang di room ini ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Apabila Bang Ferry next ingin berdiskusi, bisa meninggalkan nomor telepon supaya nanti dihubungi admin, ingin berdiskusi dengan siapa, jadi bisa dijadwalkan dengan waktu yang panjang. Nanti kapan-kapan kan biasa sudah tinggal saya mau masuk kan. Oke, nggak apa-apa. Udah pindah Denom, Pak Ferry? Masih di Advent? Halo, kenapa? Masih di Advent atau udah pindah Denom? Oh, tetap Advent. Oke. Ini kita tutup dulu ya untuk. Oh, sorry. Oke. Tunggu Bang Vivo dulu lah. Diskusi nunggu lagi. Bang Vivo ini sudah lewat lagi. Iya, udah lewat waktunya. Tadi dia bilang jam 10. Ini sudah lewat 10 lewat 20 menit. 20, iya. Jadi kayaknya dia lupa jalannya menuju ke sini, kayaknya dia terlalu banyak pegang botol tadi. Betul. Oke, sudah saya mau mohon pamit ya. Halo. Ya, makasih Bang Ferry, thank you ya. Ya, thank you ya, brother, sister ya. Ya, oke, God bless you ya. Salam sehat ya. Oke, thank you. Pak Ferry. Halo. Pak Ferry. Halo. Itu nomor saya di kontak itu, di chat itu. Oh iya. Salam tauhid, salam satu akidah, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyari Gurunda kalau nyari Bang Juma, kalau Bang Jumanya udah gak ada. Nggak Gurundamu tuh. Tadi manggilnya berubah loh. Mana Gurundamu itu? Tadi manggilnya gimana?
Bu Vivi. Iya, Bu Vivi, karena aku Pak bilang gini, Pipo. kalau Pak Vivo nggak datang, pasti aku akan manggil Bu Vivi gitu. Memang kemarin aku udah bilang juga Enggak, kalau Pak gurundamu Vivo nggak udah Ah, ini mulai. gurunda masuk. Gurunda masuk. Masukkan gurundamu itu dua. Apa ikut sama siapa? Si kores-koresmu itu ikut juga 2 orang sekalian, enggak? Lalu sama gua aja bubuk, salah sama gurunda aja bubuk. Apalagi gua diikutin. Sisa apa besok? Mana Oke, dong? oke lah. Mana gurundamu itu? Mana Itu dia? udah Ikat masuk, pinggangnya. Ada Sabar sudah, lah, Pak ya Vivo. Allah, ini Pak Vivo ini kenapa rewel? Bu Vivi, Bu Vivi. Ikat pinggangmu bilang ya apa Josel, ikat pinggangmu gurunda bilang jangan tumbang, ikat di kursi. Sabar ya Mas, pelan-pelan Mas. Iya, Mas. Saya perhatikan, kalau Pak Vivo ini- saya ini loh, saya perhatikan bokongnya Pak Pipo ini kok besar. Udah mulai. Jangan bokong-bokong lah. Kau hanya bokong-bokong kau yang tahu. Tembem kali bokongnya, tapi cuma Udah mulai. Jangan bokong yang kau tahu. Ah. Halo Gurunda. Halo Juma. Tadi panggilnya Gurunda gimana sih? Alhamdulillah, ternyata dia manggil gurunda juga ternyata. Juma. Iya, kenapa Mas? Selamat malam. Malam. Ikat pinggangmu, kuatkan hatimu supaya kau jangan tumbang. Oke, silakan. Kenapa bokongnya Pak Pipo bengkak Udah mulai. Mana Josel? Bikin waktunya, bikin temengnya, bikin segala sesuatunya supaya indah dan baik. Jangan ketawa kamu di dalam penderitaanmu. Kita masih bahas yang tadi ya, Yohanes 12:4. Enggak usah itu aja kau bolak-balik itu aja tuh. Yang lain. Jadi kita bahas Tadi apa? belum dijawab kan udah aku bacakan Pak Vivo ya. Jangan kau baca, jaga gitu-gituan. Kau bisa mengerti apa tidak? Katanya. Jadi kalau kita bahas ini- apa ini Pak? Bahas apa? Waduh, kenyang. Bibel dan Quran. Kalau moderatornya, kalau adminnya nggak benar, saya perangi. Wih, Kita konsekuen. wih. Konsekuensinya, admin dan moderator nggak boleh perangi sama Pak Vivo ya. Jangan Iya. rewel ya. Kalau benar saya ikuti, tapi kalau nggak benar saya perangi. Nanti Anda keluarkan saya, Anda mute, silakan. Awas Oke. bokongnya meletus. Oke, berarti ini khusus untuk Pak Vivo. Terima kasih, ini malam spesial nih. Ini just worry Pak Vivo ya. Oke, silahkan waktu dimulai saja. Kita mau bahas apanya ini Pak? Kau udah bingung, kau belum apa-apa udah bingung. Ya udahlah kalau begitu Bapak yang duluan. Jelaskan Quranmu dengan hadismu. Saya jelaskan Bibel saya. Oke. Baik Bos. Jangan, bukan bosmu saya. Baik Paman. Nggak pamanmu saya. Kau bicara yang bagus, kalimatmu yang tenang dan bagus. Jadi apa Dan? Panggil apa saya? Jangan anak kecil kau. Kau udah besar kau, tapi kayak anak kecil bicaramu. Pak Vivo, ini dimulai atau tidak? Oke. Makanya kata-katanya terhormat. Saya pun akan melayani Anda dengan terhormat. Jangan kayak gitu, kayak ece-ecean. Saya nggak mau membahas Bibel saya ece-ecean. Saya nggak mau. Lebih baik stop. Jangan dibuat jadi lelucon Bibel saya. Kalau Quran Anda dan hadis Anda bisa seperti itu, Andalah itu. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang berbicara tentang keotentikan dirinya sebagai kalam Allah. Al-Quran membahas dirinya. Al-Quran kemudian menjabarkan dirinya sebagai sebuah kalam, sebagai sebuah firman yang kemudian diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menerangkan dirinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Dan jika Pak Pipo meragukan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka silakan Pak Pipo membuat satu surah semisal Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolong Pak Pipo selain daripada pencipta langit dan bumi, jika Pak Pipo adalah orang-orang yang benar. Dan Al-Quran kemudian mengatakan, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا
walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Dan kamu, Pak Pipo, tidak akan mampu membuatnya. Dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Maka takutlah kamu akan api neraka, wahai Pak Pipo, yang bahan bakarnya manusia dan juga bahan bakarnya batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Uiddat lil kafirin. Nah, kalau Al-Quran ini Anda tolak, apa dasar penolakan Anda kemudian? Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzina baina yaday wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh oknum selain daripada pencipta langit dan bumi. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk yang diwahyukan dari Tuhan alam semesta. Nah, inilah yang kemudian kita bahas pada malam hari ini. Apakah Bible itu berbicara tentang dirinya? Sementara Al-Quran berbicara tentang dirinya untuk diuji kemudian kebenarannya. Sedangkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yesus tidak pernah membahas tentang perjanjian baru. Demikian, silakan. Waktu habis. Oke, 3 menit untuk Pak Vivo open statement. Silakan Pak Vivo. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang ada di Zoom ini, khususnya bagi rekan-rekan saya yang saya kasihi, saya cintai, yaitu yang beragama Muslim. Begitu juga rekan-rekan saya yang orang Kristen yang ada di Zoom ini. Salam, Yesus Tuhan Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Hakim kita, yang akan menjemput kedatangannya yang kedua kali. Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara tentang firman Tuhan yang di dalam Bible kami, yang diajarkan bagi kami sebagai kami orang Kristen, saya akan berdoa dulu kepada Tuhan saya. Tuhan Bapa kami yang bersemayam kerajaan tinggi di surga, malam ini Tuhan saya bersyukur kepadamu, di mana Tuhan memberi kesehatan bagi saya khususnya, di mana saat ini Tuhan saya akan berdiskusi dengan salah seorang yang bernama Juma, yang mereka adalah memeluk agama Muslim. Tuhan tuntun saya, jangan biarkan saya Tuhan berbicara melalui kehendak dan hati saya, tetapi bungkus saya dengan roh kuasa-Mu melalui Roh Kudus, supaya apa yang saya bicarakan benar-benar atas kuasa Tuhan. Sembunyikan Tuhan suara saya, suara-Mu lah Tuhan yang saya berpakai di dalam mulut saya, benar-benar berkuasa. Siapapun mendengar di Zoom ini, mendengar kebenaran Tuhan, paling tidak Tuhan menambah pengetahuan tentang Engkau satu-satunya Tuhan kami, Yesus Kristus. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa saya, supaya doa saya layak di hadirat-Mu, orang mendengar pun bisa menerima kebenaran dari Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, saya persembahkan doa saya yang sederhana ini. Terima saya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat saya. Amin. Ilham Alkitab. Dari mana asal Alkitab? Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari 66 buku, yang disatukan dan membentuk satu buku. 22 buku dari Alkitab itu adalah sebagian besar sejarah. 21 adalah sebahagian besar buku nubuatan. 21 di dalam bentuk surat dan 2 kebanyakan mengenai syair. Walaupun ditulis oleh paling sedikit 36 orang atau 40 orang mengarang, waknik, para raja, petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya dan beberapa orang miskin. Dalam kurun waktu lebih dari kurang 1.600 tahun, namun Alkitab adalah satu buku karena Allah adalah penggarap dan sebenarnya adalah mastermind-nya. Dikatakan di dalam Bible kami, sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21, 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Roh Kristus mengilhami para nabi-nabi, menunjukkan bahwa seluruh Alkitab adalah buku Kristen, buku Kristus. Segala tulisan yang dihikamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16 bahagian pertama. Sungguh Tuhan Allah tidak bernubuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Habis. Amos 3 ayat 7. Waktu habis. Silakan.
Jadi gini, karena ini spesial ya Bang Ilyas dan ini adalah permintaan dari narasumber untuk langsung catur, masing-masing narasumber memiliki waktu 30 menit. Jadi langsung sistem catur. Sebentar ya, di ini dulu ya timernya. Sabar dulu. Battle. Iya, battle. Battle, oke. Battle 30 menit, 30 menit. Bang Ilyas, bentar ya. Ini battle yang seru ini kayaknya. Oke, langsung saja dimulai. Gaskan Pak Vivo dan Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, gaskan. Oke, Pak. Saya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah sesuai dengan data yang saya katakan tadi kepada Bapak. Ya, lalu kemudian Al-Quran itu disampaikan dengan cara sanad. Rasulullah Muhammad SAW menerima. Anda melalui ayat Quran Anda bicara. Jangan karang-karang Quran Anda. Jangan karang-karang hadis Anda. Ya, jadi sabar Pak. Melalui Quran Anda bicara. Melalui hadis Quran. Jangan karang-karang. Zalikal kitabul Jangan karang-karang Tuhan Anda. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis di Quran mana? Surah Al-Baqarah ayat. Silakan baca. Mohon maaf tadi ada kekeliruan Bang Zuma. Battle jadi waktunya berdua itu 30 menit karena kalau 30 menit begini dua seperti catur ini kasihan Bang Ilyas akan capek karena beliau. Iya, makanya repot. nanti ada kata silahkan baru Pak Pipo masuk. Oh gitu ya. Ya, jadi jangan kayak tante-tante yang anting-antingnya ditumit, bukan di kuping gitu loh, Pak. Admin yang mengatakan tadi betel, maka saya ikuti betel. Oh oke, battle berarti. Kenapa? Di mana salah saya? Enggak salah. Anda mengatakan tadi betel. Salah, Pak Vivo saya yang salah. Begini, sebentar. Jadi begini Pak Vivo. Tunggu kode silahkan. Tidak ada dikatakan begitu tadi begini nggak ada tadi betel Pak Pipo maka saya ikuti betel. Sekarang betel dengan kode. Kenapa Anda roba lagi? Kenapa Anda roba? Kenapa Anda roba? Saya tanya kau. Kenapa kau roba? Karena belum ada. Kenapa? Karena tadi kenapa dikatakan seperti itu betel? Ternyata Pak Pipo nggak kuat ya. Bukan, nggak konsekuen kayak gitu orangnya. Sebentar saya ngomong dulu Pak Pipo. Bukan, Anda yang mengatakan saya ikuti lalu Anda rombak sebentar lagi Anda rombak. Udah goya dia, udah mau kabur ini. Sekarang kita bukan betel. Sekarang, ikuti Anda yang mengatakan. Udah Host yang tadi mengatakan betel, maka saya betel lah. Iya sudah, lanjutkan betel tapi saja. Nunggu kata silakan gitu. Udah mau kabur ini dia. Tidak ada seperti betel Pak Pipo, maka ikuti betel. Lalu karena nggak cocok di dalam hatimu, kau rombak lagi. Nggak cocok lagi dalam hatimu, nanti kau rombak lagi. Begitu-begitu aja. Dari tadi kayak udah gitu kayaknya mau lari semua, nih. Pak Pipo. Gitu. Ayo teman-teman tutup pintu. Kau bertindak kau sebagai manusia. Kunci pintu. Dia mau lari nih. Ayo, jangan marahlah, sudahlah kita pakai. Bukan marah, Anda yang mengatakan sebagai host tadi, Anda yang mengatakan betel, maka saya ikuti lalu Anda roba-roba lagi. Saya ya sudah betel yuk. Al-Quran mana ayatnya dari Quran Anda hadis ada mana ayatnya seperti itu? Coba kita ambil di dalam surah An-Nisa ayat 82 misalnya. Ya, di sini jelas dikatakan. Mana? Saya scream. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jangan kau bicara tanpa ayat. Jangan karang. Hargai Quranmu, saya hargai Quran Anda. Baca ayatnya. Jangan gara-gara Anda tiap hari makan anjing. Jangan ngarang-ngarang kau. Hormati Quranmu, hormati hadismu. An-Nisa ayat 82. Saya scream, mana ayatnya? Mengatakan seperti Anda katakan. Oke. Tunjukkan sahabat sabar ya. Memang kalau ini memang gugup gitu ya. Ya, silakan. An-Nisa ayat 82. Mana? Nih.
Udah baca aja. Tapi jangan kamu karang-karang. Biar aku bantu share screen Gurunda nih lawan Fir'aun. Diam kau kores, bukan kau yang diskusi. Diam kau. yang share screen lu. Diam kau. Mulut lu ada 7 ya dibuka. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Nah, ketika ayat suci Al-Quran itu saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak paham bahasa Arab, saya nggak paham bahasa Arab. Ketika muncul baca ayatnya, nggak usah kau skrip, baca ayatnya, tapi saya nggak mengerti bahasa Arab. Nggak mengerti saya bahasa Arab, bahasa Indonesia buat. Ini di negara Indonesia. Bahasa Indonesia buat, bahasa Indonesia. An-Nisa ayat 82, Al-Quran ini contoh, ini bahasa sampel. Indonesia buat, baca ayatnya bahasa Indonesia. Ini sini mata lu bawa ke sini, mata lu bawa ke sini. Ini An-Nisa ayat 82 jelas diterangkan di sana bahwasanya baca bukan diterangkan, baca. Afala maka tidaklah bahasa Indonesia, baca bahasa Indonesia. Mereka menghayati saya nggak paham bahasa Arab, bro. Saya nggak paham bahasa Arab. Walau dan jika karena adalah ia nggak paham saya bahasa Arab dari sisi nggak paham saya bahasa Arab selain atau bukan Allah, dari Allah lawajadu, ya situ dikatakan tentu mereka telah mendapati fihi di dalamnya ikhtilafan, pertentangan katsira yang banyak. Nah, ayat Al-Quran ini ada terjemahannya, ada original teksnya. Yang ingin saya katakan kepada saudara, kenapa di dalam kitab saudara, contoh di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 37, kenapa di situ ada tanda kurung satu ayat? Silakan, satu pasal ini tanda kurung semua. Mau tanda kurung, dengarkan. Mau tanda kurung, mau tambah apa? Saya nggak paham. Dengarkan supaya saya tahu, mendengar, bukan saya pahami. Dengarkan baik-baik. Baca ayat itu, bahwa itu kitab suci yang Anda katakan tadi. Jangan kamu karang-karang. Apa yang tertera di situ tulisannya, saya mendengarkannya. Kita argumen melalui tulisan. Tadi Al-Quran dimunculkan original teks dan terjemahannya. Bukan originalnya saya tanya. Saya nggak tahu originalnya. Enggak, ini kita membahas tentang Al-Quran dan Bible. Kitab saya. Justru itu kau baca ayatnya, akan saya dengarkan bacaannya bagaimana tujuan ayat itu. Kitab saya lengkap original teksnya dengan bukan originalnya, saya nggak paham Quran di dalam bahasa Arab. Sekarang kitab Anda kenapa tidak memiliki saya tidak paham Quran bahasa Arab. Saya tinggal di Indonesia, saya tidak paham bahasa Arab. Dari mana Anda bisa tahu? Seperti misalnya dalam Kisah Para Rasul. Saya mendengar apa yang kau baca di dalam bahasa Indonesia Arab itu. Kisah Rasul nomor bukan Kisah Rasul. Nomor 37. Bukan Kisah Rasul. Ada di dalam kurung. Apanya ini? Ada dalam kurung dituliskan. Bukan Kisah Rasul, enggak Kisah Rasul. Baca ayat itu saya dengar. Siapa tahu saya mendapat hidayah dari bacaanmu. Sahut Filipus. Ngapain kau si Filipus? Ngapain kau ke Filipus? Boleh. Jawablah. Ngapain kau ke Filipus? Baca ayat itu saya dengar dulu. Baca ayat itu saya dengar bahasa Indonesia. Adalah anak Theos. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, saya baca dulu ayat itu saya dengar. Baca dulu dari Quran itu. 37 ini di dalam kurung. Baca dulu. Silakan. Saya nggak tahu kurung-kurung itu. Baca dulu saya dengar ayat itu. Jangan kamu bahasa Arab, saya nggak paham bahasa Arab, bro. Yang tadi kitabnya umat Islam itu lengkap bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Baca lengkapnya kata-katanya. Hanya kamu baca, sementara kitab Anda cuma bahasa Indonesia. Bukan kitab saya yang kita bahas, nanti ke kitab saya. Itu pun di dalam kurung. Pertanyaan saya, kurung? Ada kurung? Kenapa di dalam Kisah Para Rasul 8:37 bukan Kisah Rasul, bukan Kisah Rasul. Baca ayat itu, kau berbicara. Saya tadi berbicara dari yang tertulis di Bibel saya. Begini Pak, Apa begini? Bukan masalah kandungan Al-Qur'annya. Yang kita permasalahkan di sini,
Al-Quran Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Al-Quran Baca ayat itu. menunjukkan bahasa Arabnya dan juga bahasa Indonesianya. Sehingga Bahasa ketika Arab ada saya tidak paham. kekeliruan Bahasa di Arab dalam tidak saya terjemahan, paham. ketika Bahasa ada Arab saya kekeliruan tidak di dalam paham. terjemahan, maka kembali Bahasa kepada Arab saya bahasa tidak paham. aslinya. Nah, sekarang kitab Asli. Anda ini tidak ada bahasa aslinya. Saya tidak tahu bahasa Arab. Dengar, saya tidak tahu bahasa Arab. Saya jujur. Tidak gini loh Pak Pipo. Apa, Ini kan Pak Pipo? Al-Quran. Al-Quran saya Baca itu. ayat itu biar saya dengar ayat itu mengatakan kitab suci itu, baca ayat itu. Kan tadi sudah saya katakan. Saya sudah Bukan kata-katamu, bukan kata-katamu, baca ayat itu. Afala yatadabbaruna Bahasa Indonesia kau jangan, bahasa Arabnya saya nggak tahu. walau kana min indi ghairillah. Saya nggak paham bahasa Arab, Juma. Bahasa Arab nggak Juma. Nah, artinya ada afala, maka tidakkah mereka, afala maka tidakkah ya tadabbaruna, mereka menghayati Quran, Al-Quran. Walau dan jika kana adalah ia Al-Quran itu min indi gairi, datang dari selain daripada Allah, lawajadu, tentu Bagaimana Allah mendatangkan itu? Bagaimana Allah mendatangkan itu? Tunggu, Bagaimana Allah mendatangkan itu? Bagaimana Allah mendatangkan itu? Lawajadu Bagaimana Allah di dalamnya ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Nah, Al-Quran bagaimana Allah mendatangkan itu? Quran itu coba. Kitabnya umat Islam itu dilengkapi bahasa Arabnya. Caranya mendatangkan itu, Allah itu bagaimana bahasa Arab mendatangkannya? itu adalah bahasa yang digunakan oleh Allah di dalam menyampaikan Al-Quran, lengkap dengan bahasa Indonesianya. Kenapa kitab Anda, saya tanya kepada kitab Anda, bagaimana cara kenapa kitab Anda, contoh di dalam Markus 7 nomor 16. Bukan di Markus, jangan ke Markus. Tidak ada bahasa bagaimana caranya mendatangkannya? Bagaimana mendatangkannya? Kenapa tidak ada bahasa Yunaninya dan kemudian bagaimana mendatangkan Quran itu menurut kau? Aku bertanya kepada Anda, bagaimana mendatangkannya? Cara mendatangkannya ini kita tidak sedang membahas proses pewahyuan. Yang kita bahas adalah Al-Quran. Caranya mendatangkan Quran itu, Allah itu mendatangkan Quran itu bagaimana? Al-Quran itu lengkap bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Mendatangkannya, cara mendatangkannya gimana? Anda di dalam Markus 7 nomor 16 itu cuma terjemahan gimana caranya mendatangkannya? Itu pun dituliskan di dalam kurung. Cara mendatangkannya bagaimana cara bahasa Yunaninya dan kenapa di dalam kurung? Silakan. Mendatangkan Quran itu, Allah itu bagaimana cara mendatangkannya? Ini kita tidak sedang membahas tentang proses pewahyuan. Kita sedang membahas tentang Al-Quran dan Bible secara umum. Bagaimana cara membuktikan itu? Kalau nggak tahu Quran mendatangkannya, bagaimana cara membuktikan itu? Apa tujuannya Al-Quran itu ditulis bahasa aslinya? Cara mendatangkannya bagaimana? Supaya manusia mengkritisin, supaya manusia memprotes, supaya manusia menelaah, supaya manusia bertadabburi. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Al-Quran. Cara mendatangkan Quran itu, Allah itu cara mendatangkannya kemana cara mendatangkannya? Al-Quran membuka dirinya untuk diuji oleh dunia. Kekuatan dunia dan kekuatan apapun yang ada di atas muka bumi ini dipersilahkan untuk menguji. Oleh karena itulah Al-Quran menyertakan original teksnya. Silakan Anda kritisin. Silakan kemudian Anda pretelin Al-Quran. Al-Quran mempersiapkan dirinya untuk dipretelin oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Sehingga dia dengan percaya diri mengikutkan original teksnya yang diterima oleh Rasulullah dilengkapi dengan terjemah. Sementara kitab Anda hanya terjemahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahannya itu sudah sesuai dengan aslinya, sementara bahasa Yunaninya tidak disertakan? Silakan. Cara mendatangkan Quran itu bagaimana cara Allah mendatangkannya? Kita tidak sedang membahas tentang original proses pewahyuan. Yang kita bahas adalah kitab secara Kamu dengar tadi saya bacakan Bibil saya. Kamu dengar tadi saya bacakan Bibil saya. Markus 7 nomor 16 itu cuma bukan bahasa Markus, Indonesia, bukan tidak di Markus. ada bahasa Yunaninya. Bukan di Markus. Dan kedua, dia ada di dalam tanda kurung. Apa maksudnya? Silakan. Cara Allah mendatangkan Quran, bagaimana caranya Allah itu mendatangkan itu? Oke. Anda lari dari pertanyaan. Al-Quran diwahyukan berdasarkan dengan firman Allah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama siapa diwahyukan Allah? Qul nazzalahu ruhul qudus. Sama siapa diwahyukan? Sama siapa diwahyukan? Ke Roh Kudus. Ke Roh Kudus disampaikan ke Roh Kudus
Kemudian Roh Kudus ini menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 102. Nah sekarang Lukas menerima catatannya itu dari mana? Bagaimana caranya Lukas menuliskan dan menerima materi-materinya? Silakan. Cara mendatangkannya bagaimana Allah mendatangkan Quran. Kau dengar tadi? Sudah mulai goyang ini dia. Makanya dia tidak bahas kitabnya. Kasihan. Nanti saya jawab semua. Coba teman-teman ada yang bawa bodrexin nggak? Dengarkan. Tentang Bibil saya tadi saya bacakan, itulah ayat itu mengatakan Bibil saya. Dengarkan tadi, itu dari ada yang pejabat, ada semua di situ lengkap menuliskan. Itu berupa sejarah, berupa syair, berupa nubuatan, saya jelaskan. Cara Allah mau mendatangkan Quranmu, buat. Bagaimana cara Allah mau mendatangkan itu? Caranya mengirim malaikat, menyampaikan. Di mana ya Anda mengatakan mengirim malaikat? Di mana ya Anda buka? Surah An-Nahl ayat 102. Baca. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu. Dialah Roh Kudus yang membawa Al-Qur'an dari Tuhanmu dengan benar. Jelas ya? Nah sekarang, kalau kitab Anda itu juga berasal dari pencipta langit dan bumi, kenapa tidak disertakan bahasa aslinya? Silakan. Pak Pipa! Kenapa kau mute? Kenapa kau mute saya? Kenapa kau mute saya? Kenapa kau mute saya? Padahal aku sendiri yang mute diriku, karena aku nggak bisa menjawab. Udah, kayak anak kecil kau nggak mampu kau udah tidur kau. Mana jawabannya? Kenapa kitabmu tidak disertakan original teksnya? Kenapa? Kau dengar tadi saya bacakan Bibil saya. Enggak, saya tanya, kenapa kitabmu, kalau itu kamu firman dengar dari tadi Tuhan, saya baca Bibil saya, bagaimana Bibil itu ada, itulah dia ada kronologisnya. Sekarang saya tanya kenapa kau, kitabmu, sekarang kalau dia itu bagaimana? firman Tuhan, kenapa nggak disertakan original teksnya? Kenapa? Kau dengar tadi, saya bacakan Bibil Saya itu tanya begini. samamu, kenapa tidak disertakan original teksnya? Kok malu-malu nggak bawa Bagaimana original cara teksnya? Allah mau membuat Al-Quran itu menurunkannya? Kok Bagaimana? ada firman Tuhan tapi diumpetin? Ini Bagaimana Allah original mau membuat teksnya Quran? seperti Bagaimana apa? menurunkan Quran itu Allah mau? Saya Jelaskan. tanya sama Anda, Markus 7 nomor 16, kenapa terjemahan dan hanya di dalam kurung? Apa original teksnya rupanya ini kitab? Kamu dengar tadi saya bacakan ayatnya tentang Bibil saya. Di manuskripnya ada 66 buku. Jangan-jangan di Itu ditulis beberapa masalah dan waktu yang berkualitas 1600 tahun. Itu loh. Lalu saya Kenapa tanyakan Markus Anda, 7 nomor 16 bagaimana itu ditulis Quranmu dalam itu kurung? ada? Bagaimana Quranmu itu cara Allah itu menurunkannya? Kan tadi sudah saya bacakan ayatnya, Pak. Pakai tali kah? Pakai tali, pakai besar menurunkannya pakai apa? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus itu berbentuk. Roh Kudus datang kepada Rasulullah Iya, Muhammad berbentuk Roh Kudus itu Anda SAW. katakan itu menurunkan di bawah Roh Kudus itu begitu. Betul. Ada berhujur Roh Kudus. Hanya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW yang tahu, karena mereka Alam yang walam kan gitu kan, alam walam. enggak juga, karena jelas Jelaskan, dikatakan. jelaskan. Surah Jelaskan. Al-Baqarah ayat 97 jelas dikatakan di situ. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Roh Kudus itu berbentuk atau tidak? Berbentuk Roh dia. Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kamu siapa itu katakan tuh Roh Kudus itu berbentuk? Coba. Kamu siapa kamu dapatkan? Kamu siapa itu? Dari kamu mana? Coba. Sekarang Tunjukkan dari kamu siapa itu berhujur Roh Kudus. Di mana Roh Kudus dikatakan di situ? Di mana Roh Kudus dikatakan di Quran Anda? Coba. Kan tadi saya sudah bacakan datanya, Pak. Berbentuk Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min Iya, rabbika Roh bil Kudus haqq. itu berbentuk. Kadang dia berbentuk seperti manusia. Dia datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan saya Tadi kepada Anda Anda katakan tadi sekarang. Muhammad Roh Kudus. Ada lagi dari Muhammad. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang. Dari mana Lukas menerima tulisan yang dia tulis? Dari mana? Yang saya mendengarkan, yang saya baca tadi itu materinya catatan Lukas itu dari mana, Pak? Yang saya baca tadi itulah tentang Bibil yang ada Dari 66 mana buku. kemudian Maka saya Lukas tanya kau, mendapatkan bagaimana materi itu Anda kata tulisan? Roh Kudus yang membawa? Roh Kudus itu berbentuk. Dari mana Lukas Berbentuk menerima Roh Kudus itu materi di mana itu kitab- berbentuk Roh kitab- Kudus?
Di mana Roh Kudus berbentuk? Di Quran Anda berbentuk Roh Kudus. Dari mana kemudian Aku Lukas bertanya. menerima Aku materi bertanya. yang Berbentuk ditulis apa dalam Roh Kudus menurut kitabnya? Quran Anda? Menurut apa? Menurut Roh Kudus itu berbentuk apa menurut Anda? Anda tidak kuat ternyata. Ternyata Anda tidak kuat. Anda sudah Berbentuk mau kabur apa Roh ini. Kudus menurut Anda di Quran dan hadis? Jelaskan bagi saya. Ternyata Mana tahu Anda nanti cuma saya dapat ingin hidayah. bertanya, tidak ingin ditanya. Nanti ke saya ini belum clear. Apa nanti apa? Anda tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaanku. Kenapa? Karena agamamu tidak menyisahkan, tidak menyediakan jawaban. Iya, ini kan betel, bosku. Jadi kalau Anda kemudian itu memiliki ajaran benar, jangan takut untuk ditanyai. Karena kenapa? Pertanyaan-pertanyaan Anda saya sudah jawab semua. Sekarang pertanyaan Mana saya Anda satu jawab? pun tidak ada Roh yang Anda Kudus itu jawab. berbentuk. Pertanyaan saya satu pun tidak ada yang Anda jawab. Contoh, kenapa di kitab Anda tidak disertakan original teksnya? Apa jawaban Anda kemudian? Silakan. Teng teng. Nah, belum sampai ke sana. Tadi jauh jelaskan dulu. Quran Allahmu Itu pertanyaan saya yang pertama. Sementara pertanyaan Anda, bagaimana Al-Quran Anda turun? Saya sudah jawab. Siapa yang membawanya? Saya Mana sudah Anda jawab? Data-datanya sudah saya kasih. Mana Anda jawab? Mana Anda Pertanyaan saya jawab? pertama, Anda tidak bisa jawab. Al-Quran diwahyukan dengan bahasa Arab. Sampai hari ini originalnya masih ada. Kitab Anda katanya dituliskan dalam bahasa Yunani. Kenapa sampai hari ini kitabnya Anda tidak pernah menggunakan bahasa Yunani? Apa Wahyu yang itu apa? diumpetin di Wahyu sana itu apa? rupanya? Wahyu itu apa? Wahyu itu Nah, apa? pindah lagi kan? Pindah lagi. Wahyu. Coba. Diwahyukan Pindah Anda kata lagi siapa dia. yang wahyu? Hanya Siapa bisa memberikan wahyu? bertanya, Siapa tapi memberikan tidak wahyu itu? bisa ditanya. Itulah Siapa memberikan Anda, wahyu Pak itu? Pipo. Siapa memberikan wahyu? Itulah Anda, Pak Pipo. Agama Anda tidak sanggup kemudian untuk menampung semua pertanyaan untuk mengkritisi agama Anda, kitab Anda. Al-Quran beda dong. Al-Quran ketika ditanya semua lengkap jawabannya. Ketika saya tanya, apa alasannya kenapa kitab Anda tidak dituliskan original teksnya di dalam kitab Anda? Kenapa? 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 Papa, kenapa, Pak? Malu ya? Malu ya kalau bahasa Yunani? Karena Roh bahasa Yunani Kudus itu berbentuk. Roh Kudus itu berbentuk. Berbentuk apa dia Roh Kudus? Hei, Ayo Pak, semangat jangan Pak. ketawa. Satu pertanyaan Pak. Satu pertanyaan saya tolong dijawab satu aja Pak. Satu aja. Supaya Anda saya katakan dengarkan. agama Anda Saya itu sudah tidak jelaskan tadi, saya bacakan ayatnya melalui Bibel saya. Ya, saya tanya kepada Anda, kenapa Bibel Anda tidak menggunakan bahasa Yunani? Atau minimal menyertakan bahasa aslinya, supaya kita bisa tahu bahwa terjemahannya sudah sesuai dengan aslinya. Roh Kudus itu Anda kata Roh Kudus mengilham. Roh Kudus itu berbentuk Roh Kudus. Berbentuk Roh Kudus. Di Quranmu berbentuk. Di mana dikatakan Roh Kudus berbentuk? Ini yang Anda tantang saya selalu. Kamu mengerti arti Roh Kudus. Kamu mengerti arti Roh Kudus. Anda itu tidak menyediakan waktu dan ruang, apalagi jawaban untuk membela Anda. Ketika iman Anda saya tanyai, apa yang Anda lakukan sekarang? Blak, Roh Kudus, Al-Quran, Wahyu, itu apa? Itu yang disediakan agama Anda ketika agama Anda ditanyai. Kamu mengarang bebas, tidak kamu hormati Quranmu dan hadismu. Jelaskan bagi saya. Ketika Roh Kudus ditanyai itu oleh orang seperti luar, apa Roh Kudus yang memberikan itu? Kamu katakan Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu berbentuk atau tidak? Sekarang saya tanya kepada Anda. Enggak, saya jawab dulu itu. Jawab dulu. Roh Kudus itu Saya berbentuk. sudah jawab. Roh Kudus itu kadang datang dalam rupa laki-laki, kadang dalam rupa aslinya kepada Itu makhluk. Itu makhluk. Ya, jelas makhluk, Pak. Jelas makhluk, Pak. Di mana Roh Kudus makhluk? Coba jelaskan. Di mana Quran Anda mengatakan makhluk Roh Kudus? Di mana? Coba buka. Oh, jelas Roh Kudus itu makhluk. Buka. Karena Ada itu Yesus makhluk di juga dalam Roh Kudus. mengatakan Roh Kudus itu adalah makhluk. Buka ayatnya. Di hadis pun buka. Buka. Ya kan? Yesus juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu makhluk. Mana ayatnya di Quranmu di hadis Roh Kudus berbentuk? Mana? Lukas 1 Mana pada berbentuk bulan Roh Kudus di hadismu? Mana di Quranmu berbentuk Roh Kudus? Gabriel datang kepada Maria. Mana itu berbentuk? Di mana bentuknya? Di mana bentuknya? Punya kaki, punya mata, punya hidung. Jelas benar-benar. Di mana bentuknya? Anda katakan Roh Kudus berbentuk. Bentuknya kayak mana bentuk Roh Kudus? Bagaimana bentuknya? Dalam rupa malaikat tidak bisa digambarkan. Roh Kudus yang saya tanya, kamu bukan malaikat. Kudus itu hanya datang kepada siapa? Bentuknya bagaimana? Berapa besar dia Roh Kudusnya? Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, bagaimana dia berbentuk? Dia bentuknya apa? Diterangkan di dalam surah An-Najm ayat 100 ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan walaqad
Ya, sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihat daripada Jibril atau Roh Kudus pada waktu yang lain, yaitu ketika dia berada di Sidratul Muntaha. Itu Al-Quran, Pak, yang menerangkan. Nah, lalu kemudian di dalam surah At-Takwir ayat 22-23, Rasulullah Muhammad SAW bukanlah orang yang salah. Sesungguhnya dia adalah Nabi Muhammad benar-benar telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Ini adalah jawaban yang sudah saya serahkan kepada Anda. Al-Quran siap untuk diuji. Sekarang saya mau uji kitab Anda. Kenapa kitab Anda tidak menggunakan original teks bahasa Yunani? Ada apa? Jawab. Aku di-mute semua. Aku mute sendiri diriku. Supaya aku dikatakan mampu menjawab cuman karena di-mute. Itu cuma. Ayo Pak Pipo, jangan malu-malu Pak. Kalau Anda ingin Roh Kudus itu Muhammad, Anda kata Roh Kudus itu Muhammad, begitu? Sekarang giliran Anda menjawab. Jawab dulu. Roh Kudus itu Anda katakan Muhammad. 9 menit. Tidak jawab dulu. Pertanyaan saya yang Roh Anda Kudus. jawab. Aku bertanya, hanya aku bertanya. Quran tidak terpahami. Itu hadis pun tidak terpahami. Hanya saya bertanya kepada Anda. Agama Anda tidak menjadikan Anda mampu menjawab semua pertanyaan orang-orang di luar Kristen. Roh Kudus itu Islam, Al-Quran, kamu katakan Roh Kudus adalah Muhammad. Roh Kudus adalah Muhammad. Al-Quran itu siap diuji. Al-Quran itu siap ditadaburi. Al-Quran itu siap dikritisin. Dan saya sudah buktikan malam ini. Tapi satu pun pertanyaan saya, Anda tidak berani jawab dari kitab Anda. Kenapa? Karena kitab Anda tidak menyajikan jawaban. Artinya Roh Kudus itu tidak ada pada diri Anda. Kalau Anda bertanya kepada saya, Roh Kudus itu Muhammad. Anda katakan tadi Roh Kudus Muhammad, betul. Al-Quran mengatakan Roh Kudus itu saya menjelaskan kepada saya untuk menjawab apapun pertanyaan Anda. Wa ma kana hadzal Qur'an. Udah ngaji kau terus lanjut. Iya, lanjut. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi. Hebat kan? Lanjut. Roh Kudus itu adalah membimbing kita lanjut. untuk kemudian menjawab semua Roh pertanyaan. Kudus itu Anda katakan Muhammad, betul. Roh Kudus itu bekerja di mana rupanya? Ketika Bang Pipo ditanya, kenapa di kitab Anda tidak disertakan bahasa Yunani? Apakah itu Roh Kudus itu adalah apakah Roh Kudus itu yang Anda lakukan? Artinya Roh Kudus Anda itu tidur. Yang ada pada diri Anda itu bukan Roh Kudus, roh sobek, roh pakai rok yang Anda punya. Kalau Roh Kudus itu ditanyai, wahai Zuma, apa yang dijelaskan Al-Quranmu tentang pengutusnya yang membawanya? Langsung saya sahabat, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Wih, spontan karena Roh Kudus yang membimbing aku. Sekarang ketika aku bertanya kepada Paman Pipo, apa, kenapa dan mengapa kitab Anda tidak menyisahkan bahasa aslinya bahasa Yunani? Apa jawaban Anda? Di-mute dirinya sendiri. Biar dianggap dia di-mute. Supaya dia tidak menjawab. Waktu tinggal 6 menit. Giliran saya bertanya. Ternyata dia tidak kuat. Nah, sudah aku bilang. Kau jangan ikut perang. Roh Kudus Anda katakan berbentuk Roh Kudus. Kamu mengerti pengertian Roh Kudus. Kamu mengerti pengertian Roh Kudus. Woi, pengertian Roh Kudus. Kamu katakan Muhammad Roh Kudus. Berarti Roh Kudus berbentuk. Woi, dari ilmu apa kamu katakan Roh Kudus berbentuk? Ilmu apa kamu dapatkan? Coba. Qul nazzalahu ruhul qudus. Ngucap kau terus, ngucap. Ngaji kau, ngucap terus. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Untuk apa? Meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Untuk apa lagi? Untuk menjadikan petunjuk serta kabar gembira. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang berserah. Itu kan karanganmu, ucapanmu. Kamu karang seperti itu kan? Wahuda wa busyra lil muslimin. Roh Kudus itu berbentuk. Roh Kudus itu berbentuk.
Kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 16. Roh Kudus itu berbentuk-bentuk apa dia Roh Kudus? Ketika Roh Kudus itu datang, maka dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Roh Kudus itu berbentuk menurut Anda, di Quran Anda berbentuk Roh Kudus. Kan sudah kujawab tadi Om. Tadi saya sudah jawab. Lengkap jawaban saya. Dengarkan pertanyaan Ketika dia saya. datang kepada Rasul Muhammad SAW, kadang dia menyerupai laki-laki, kadang dalam bentuk wujud yang berarti berbentuk. Nah, Berbentuk tadi kan? ayatnya sudah saya bacakan. Berarti Di berbentuk. Surah An-Najm ayat 100. Berarti berbentuk menurut ayat. Menurut ayat itu berbentuk begitu. Menurut ayat itu berbentuk Roh Kudus. Iya, dia berbentuk laki-laki ketika dia datang. Pengertian Roh Kudus di Quranmu gimana caranya pengertian Roh Kudus? Coba. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, itu udah jelas dia adalah penyampai firman yang datang kepada pengertian Roh Kudus dari Sallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan dari bahasa apa dikatakan dari bahasa apa dikatakan Roh Kudus berbentuk bahasa apa? Nahl 102 itu udah jelas bahasa itu. apa berbentuk Roh Kudus? Giliran Anda mana? Kapan Roh Anda Kudus bisa menjawab ada uang berbentuk Roh Kudus. Pengertian Roh Kudus berbentuk. Bahasa apa mengatakan Roh Kudus berbentuk bahasa Anda apa? hanya bisa menangis dan hanya bisa bertanya? Apakah Roh Kudus Anda katakan berbentuk? Anda kemudian bahasa apa yang bisa mengatakan Roh Kudus berbentuk menjadi makhluk? Terlalu jauh membahas Roh Kudus karena Anda tidak punya Roh Kudus. Kenapa? Apa buktinya Anda tidak punya Roh Kudus? Karena Anda dari tidak bahasa apa kamu dapatkan mengatakan Roh Kudus berbentuk? Al-Quran menerangkan begini, walakadarahu, ya itu jelas. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu melihat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang kamus lain. Bahasa Indonesia, ambil kamus bahasa Indonesia dikatakan Roh Kudus itu yang berbentuk. dikatakan oleh Al-Quran. Kamus bahasa Indonesia buat ambil. Buka kamu katakan berbentuk Roh Kudus. Itu tidak ada di dalam kitab Anda. Ketika Anda saya tanya tentang kitab Anda sedikit aja, Anda nggak mampu. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada pada diri Anda. Sekarang saya tanya, kita buktikan apakah Roh Kudus ada pada diri Anda atau tidak. Kenapa Markus 7 nomor 6 tidak ada original teksnya dan kenapa hanya terjemahan dari tapi ada di dalam kurung? Anda katakan Roh Kudus berbentuk. Kamus bahasa Indonesia dari mana kamu dapatkan Roh Kudus itu menjadi makhluk? Nggak bisa ya. Nggak bisa dia menjawab kan? Di dalam kitab Anda, Markus 7 nomor 16, Markus 9 nomor 44, Markus 9 nomor 46, Markus 11 nomor 26, Markus 15 nomor 28, semuanya di dalam kurung. Padahal itu adalah terjemahan. Ini apa? Masukna. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam kisah para rasul. Di kisah para rasul 8:37, kisah para rasul 15 nomor 34, kisah rasul 24 nomor 7, kisah rasul 28 nomor 29. Semuanya terjemahan dan semuanya di dalam kurung. Ada apa Roh rupanya? Kudus Anda katakan tadi berbentuk. Jangan di kemana-mana dalam kau dulu. Jangan Ada kemana-mana kau apa dulu. ini? Ada apa rupanya? Matius 18 nomor 11 terjemahan saja dan juga ada di dalam kurung. Ada apa? Matius 17 nomor 21, Matius 21 nomor 44, Matius 23 nomor 14. Semuanya di dalam kurung. Ada apa? Kenapa maksudnya ada di dalam kurung, ada di luar kurung? Ini apa jawabanmu, Pak Pipo? Silakan. Roh Kudus Anda katakan berbentuk dari bahasa apa? Kamu bahasa apa? Kamu dapat bahasa Sanskerta? Bahasa Inggris, bahasa Belanda berbentuk bahasa Roh Kudus. Matius 17 nomor 21, Matius 21 Bahasa nomor apa kamu dapatkan Matius berbentuk 23 menjadi nomor hujur Roh 14. Kudus? Hanya Wey. terjemahan dan semua dituliskan di dalam kurung. Bahasa aslinya apa rupanya? Kenapa bisa kayak begitu jadinya? Roh Kudus Anda katakan berbentuk wujud dari bahasa apa kamu dapatkan Roh itu? Kudus ketika datang kepada Maria, datang dalam rupa laki-laki. Ya kan? Nah, udah jelas tuh. Roh Kudus datang dalam rupa laki-laki pada bulan Tapi ke-6. Anda katakan Malaikat tadi Roh Jibril Kudus datang itu kepada adalah Muhammad kepada Roh Maria. Kudus. Dan ternyata Roh Kudus yang datang Anda itu katakan adalah Muhammad. sosok laki-laki yang menjelma di depan Maria dan mengatakan, aku adalah Di malaikat mana Tuhan Roh yang Kudus diutus menjadi kepada Muhammad? aku." Anda katakan Roh Kudus. Roh Kudus pengertian Roh Kudus apa? Oke teman-teman, kita saksikan malam ini. Ternyata Bang Pipo tidak ada ilmunya. Dia punya kitab, dia punya agama, tidak bisa membantunya ketika ada orang luar yang bertanya tentang dirinya. Dari Padahal dasar mengaku apa kamu katakan dia Muhammad adalah Roh anak Kudus? Tuhan. Dari dasar apa? Dasar Tadi apa coba. Muhammad Roh Kudus? Coba kita dengarkan tadi ketika dia mulai pembukaan. Ya Tuhanku, berikan rahmatmu kepadaku. Berkati anakmu ini. Aku akan berdebat dengan Zuma. Ternyata Tuhannya tuli, tidak mendengarkan. Karena ketika ditanyai, Tuhannya tidak mampu memberikan petunjuk untuk memberikan jawaban.
Subhanallah. Panggil Allahmu bagi kamu supaya kamu taat. Panggil Allahmu itu. Roh Kudus yang ada di Kristen itu, teman-teman, adalah kata Roh Kudus yang diambil di Al-Quran. Makanya Roh Kudus yang dimaksud berbentuk apa menurut Quran dan hadis Roh Kudus? Halusinasi, sehingga saya mengatakan mereka ini adalah umat tuyul, tukang tahayul. Hanya pikiran sendiri dikatakan adalah ini adalah bisikan rohana. Rohaye. Berbentuk apa Roh Kudus? Anda katakan Muhammad Roh Kudus. Waktu habis. Apakah masih terus berlanjut atau lanjut? Pak Pipo kasihan. Dia hanya punya rohaye. Rohana, rohaye dia punya, nggak bisa apa-apa dia. Pak Pipo tadi sudah berdoa, ini kok langsung kesurupan Pak Pipo ini. Enggak, bukan dia. Dia nggak bisa ngapain. Soalnya gimana Pak Pipo? Lanjut. Habis. Lanjut. Baik, lanjut lagi. Tambah. Kasihan kalau lanjut. Tadi Anda nggak bisa menjawab. Marah-marah. Sekarang nggak marah. Kamu yang enggak. Lanjut. Ini nggak konsisten. Udahlah Pak Pipo. Lanjut. Udahlah Pak Pipo. Kamu trek, kamu mundur. Bukan mundur saya, kasihan aja. Lanjut, kalau kamu nggak mundur maju. Berdoa saja tadi. Kamu sebagai laki-laki. Oke. Sekarang menurut Pak Pipo yang ada Roh Kudus di dalamnya Suma atau Pipo? Kamu katakan tadi Roh Kudus Muhammad. Nah, sekarang saya tanya. Kamu katakan tadi Roh Kudus Muhammad. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, saya ingin tanya. Menurut Pak Pipo, Roh Kudus itu ada pada diri Bang Suma atau ada pada diri Bang Pipo? Kamu katakan tadi Muhammad Roh Kudus. Roh Kudus berbentuk. Tadi ternyata pertanyaan sederhana tidak bisa dijawab karena di dalam dirinya cuman ada roh yang pakai rok mini, yaitu rohaye, rohaye. Itu yang ada di dalam diri Anda, sosok kamu roh akan yang dengarkan Juma. Kamu akan blank malam ini saya buat. Kan blank. Kebalik, Aku bingung ini bos. siapa yang nggak konsisten nih? Tadi dikasih waktu panjang, Pak Vivo nggak mau. Kebalik, dengarkan. Kebalik. Dia yang mengatakan Muhammad Roh Kudus. Pengertian Roh Kudus dari segi mana kamu katakan itu menjadi berwujud? Bahasa apa kamu dapatkan bahwa Roh Kudus itu ada wujudnya? Coba saya tanya Anda. Ini Ya gimana kan? Bang Zuma? Apakah terus? Ya kan malaikat Jibril pernah datang kepada Dari Maria. kamus dalam mana kondisi. kamu katakan bahasa Roh Kudus berbentuk ada wujudnya? Ilmu apa kamu dapatkan? Yang datang kepada Abraham katanya di Kejadian 18 Bukan itu. berbentuk laki-laki. Dengarkan baik-baik. Kamu Yang katakan datang Muhammad Roh Kudus. Yang datang Kata Roh kepada Kudus, Musa juga pengertian Roh demikian. Kudus. Pengertian Roh Ya Kudus kan? dari kamus mana kamu dapatkan? Terus yang datang kepada Maria juga laki-laki. Kamu Siapa yang rupanya mengatakan dia? tadi Roh Dialah Kudus, Muhammad Roh Kudus. Itu, Woi. gitu loh. Bagaimana kamu carakan mengatakan Muhammad Roh Kudus? Kata Roh Kudus, pengertian Roh Kudus apa? Kan tadi saya sudah jawab, Pak. 30 menit waktu kita itu, saya aja yang menjawab. Apa Anda jawabanmu? bisa cuma- Apa jawabanmu? Nah, itulah anehnya Anda. Tidak bisa kemudian menjawab dan tidak bisa menerima jawaban. Makanya aku bilang yang Jawabanmu ada apa? pada Kamu diri Anda katakan itu jawab, adalah dengarkan. rohaye. Kata Rohaye, jawabanmu. rohayu. Roh Anda cuman pakai daster. Dijawab pun tak mengerti jawaban. Bertanya pun tak ngerti apa yang ditanyakan. Artinya Oke. agama Anda membuat Anda goyang sikit, goyang kiri, goyang kanan. Sedeng. Gitu Pak Oke. Pipo. Bagaimana ya? sudah Anda saja katakan ya, Roh karena di Kudus sini kan berbentuk. Coba Pak jelaskan Pipo. bagi saya. Dengar dulu. Coba jelaskan bagi saya dari mana kamu dapatkan Roh Kudus berbentuk. Kata-kata Roh Kudus pengertian itu dari kamus mana kamu katakan itu berbentuk. Coba. Kan tadi saya sudah katakan kepada Bapak. Di kamus bahasa Indonesia dikatakan Roh Kudus Rasul berbentuk. Muhammad sallallahu alaihi Weh. Dikatakan di dalam Al-Quran, Pak, dalam surah Ya. An-Najm ayat 13 sampai ayat 18 malahan saya katakan kepada Anda ya, Ya. bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Jibril, Pak.
Berarti dia berbentuk. Bukan Jibril, Anda katakan tadi Roh Kudus berbentuk. Anda katakan Jibril bagaimana itu bentuk adalah Roh Roh Kudus, Kudus? Pak. Hanya di ajaran pagan. Di mana itu? Baik. Jibril Roh Kudus dari mana itu kau ada baca? Ada apa? Tadi kan udah kubacakan ayatnya kepada Bapak. Dari mana? Roh Kudus Jibril. Ruhul Kudus. Jibril Anda katakan Roh Kudus. Jibril mana? Jibril mana? Jibril mana? Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Udah kan? Udah kejawab kan? Semua menjadi saksi. Bang Suma menjawab pertanyaan Bang Vivo sekarang. Dengarkan kata-kata saya, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Roh yang ada pada diri Bang Vivo. Kenapa di dalam kitab Anda tidak disertakan original teks? Contoh, Markus 7 nomor 16. Sudah Roh Kudus Anda katakan berbentuk berwujud Roh Kudus. Bagaimana bentuk Roh Kudus itu? Bagaimana bentuk Roh Kudus? Maka Anda katakan malaikat Jibril Roh Kudus. Ini kalau ini maunya dilanjut atau diterusin. Kalau misalkan diterusin, silakan diterusin. Tetapi kalau misalkan tidak diterusin, kita sudahi saja Pak Vivo, karena menurut saya ini sangat tidak kontrol sekali. Jadi karena sudah malam ya di sini, sudah setengah 1. Pak Ini Vivo. saya sambil tiduran, Dek. Jadi udah mundur, kau cuma mundur. Jadi Mataku ini mundur. sudah tidur, mataku sudah nyenyak loh. Enggak mundur kau. Enggak ada yang mundur Pak Pipo. Cuman tadi kita buang-buang waktu saja. Awak katakan tadi sebelum Anda dengan saya diskusi, kalau tahu tahan 30 menit, Ini Anda saya kuat. tahan 30 menit. Lanjut. Anda tugasnya cuma Lanjut. bertanya. Tapi giliran saya bingung dengan semuanya. Sudah tadi dikasih waktu lebih dari 30 menit protes. Sekarang waktu cuma 30 menit sudah habis dari tadi, masih minta lagi waktu. Terus saya ini mesti gimana dong? Kan bingung saya jadi moderator. Masalahnya dia ini enggak kuat, dia enggak kuat, makanya dia cuma nyerocos bertanya terus. Dengarkan baik. Kalau dia kuat, pasti dia pasang kuda-kuda untuk ditanyai. Dengarkan Juma. Dia hanya bisa nyerocos. Tadi saya katakan dari awal tadi. Dengarkan saya katakan dari awal. Udah Pak, kabur aja Pak, kabur Pak. Saya baca Bibel saya tadi mengatakan Bibel itu, ayat itu. Sudahlah, menurut saya sudah saja Bang Zuma, karena maka Anda dengarkan dulu kata-kata saya. Kamu berbicara dari Quran, dari hadis, menceritakan Quran dan hadis. Kamu karang-karang. Misalnya wong tua itu turane rak nek diomongi. Angel ra umum. Bingung. Yang ngarang-ngarang itu Anda, karena saya tidak melihat ada original teks. Gimana bahwa itu adalah betul? Bagaimana saya bisa tahu bahwa sesuai dengan original teksnya? Saya baca tadi Bibel saya, menceritakan Bibel saya itu seperti itu. Dengarkan. Lalu kamu katakan tadi, ayat pun tidak kamu jelaskan dari Quran dan hadismu. Hanya kau ngaji-ngaji, entah ngaji-ngaji apa, saya nggak paham. Nah, lalu sekarang yang saya tanya, original teks kitab Anda mana? Lalu saya katakan kepada Anda, katakan Muhammad Roh Kudus. Bentuk Roh Kudus itu, pengertianmu Roh Kudus itu apa? Sudah. Artinya Anda harusnya sadar ya. Sudah. Anda itu tidak. Sudah. Nanti berdiskusi lagi, tapi ini ditutup dulu karena jujur terus terang saya juga udah ngantuk Pak Vivo, ini udah malam. Sama Pak Holi aja, Holi. Nanti diterusin, dilanjutin biar sama saya Pak jinakan Holi. nanti, biar saya jinakan. Iya. Nah, gini Josel. Sedikit dulu saya katakan. Kalau Anda tutup ya silakan. Dengar dulu Josel. Kalau Anda tutup silakan. Saya pun nggak melarang Anda tutup. Tapi beginilah diskusi dengan ini gurumu ini, karena dia selalu berkoar-koar, nggak ngerti apa-apa. Jelas ya? Ya, silakan kalau Anda tutup, ya silakan. Silakan kalau Anda tutup. Tapi begitulah dia. Maka dari awal saya ilmu ketek menurut Bibel saya, di dalam Bibel saya closing ya. Silakan waktu 3 menit untuk closing statement untuk Pak Vivo ngomong sendiri. Ya, jadi 3 menit untuk Pak Vivo. Silakan. Untuk saya aja. Kalau dia gurumu itu nggak mau nanti. 30 menit saja Pak Vivo sendiri. Oke, begitulah ya. Oke, baik. Saya akan closing. Apa yang saya bacakan dari awal itu belum saya bacakan seluruhnya tentang Bibel saya.
Saya akan berpaut kepada Bibel saya, maka saya tidak bisa mengarang-arang Bibel saya sesuai dengan pikiran akal saya. Bibel itu menentukan Tuhan saya, Bibel itu mengatakan saya siapa, Bibel itu yang kami bacakan, kami imani, itulah membuat kami menjadi bermoral dan untuk mengetahui semakin baik semakin hari untuk berkaut, untuk berpatokan kepada apa yang di dalam ayat Bibel itu. Orang Kristen, kalau ada orang Kristen mengarang-arang Bibel itu tidak bisa. Kalau ada di karang-karang itu bukan karangan Bibel yang dikatakan di sini. Dan saya bacakan tadi, sesungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu yang menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 3 sampai 7. Dikatakan di sini, ini adalah beberapa contoh, satu contoh. Daud mengatakan, roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. 2 Samuel 23 ayat 2. Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Yeremia 1 ayat 9. Bagian terakhir, Yeremia 1 ayat 4 sampai 9. Allah menurut Yehezkiel, sampaikanlah perkataanku kepada mereka. Yehezkiel 2 ayat 7. Bagian pertama, ketika Zakaria ayat Yohanes membaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, ia katakan bahwa Allah telah bicara untuk nabi-nabinya yang kudus. Lukas 1 ayat 70. Dan inilah di dalam Bibel kami menuntun kami. Bibel ini patokan kami, ini yang kami pelajari. Tidak bisa mengarang-arang seperti guru Anda. Hanya ngomong doang, terlalu banyak dia bicara tentang komik. Dia bacakan, maka seperti itu dia. Tapi apapun yang jelas dalam bahasan kita, Bro Juma, itu adalah suatu menambah pengetahuan kita. Dari awal saya katakan, kalau Anda bertahan 30 menit, Anda sudah bisa. Tetapi nyatanya Anda tidak pernah bertahan sama Pak Pipo. Karena Anda tidak pernah mengerti tentang Bibel ini. Anda nol di dalam Bibel Kristen. Di dalam iman Kristen tidak ada apa-apanya Anda. Karena Anda tidak mengerti. Anda sesat melalui Bibel kalau Anda buat seperti itu. Tapi kalau Quran Anda buat, saya hormati Anda. Saya hormati Quran Anda. Saya hormati hadis Anda. Saya hormati Anda sebagai Muslim. Biarkan itu jadi solusi bagi kita masing-masing. Biarkan iman Anda dengan iman saya berjalan, kita tetap sahabat, merangkul satu sama lain. Karena negara kita, negara Republik Indonesia, kita gandeng tangan membangun negara kita sampai saat ini. Kalau ada kata-kata saya maafkan saya Pak Pipo, orang yang lemah yang banyak dosa. Sebagai manusia, sekali lagi, maafkan saya, siapapun di Jom ini, yang dilecet, siapapun dia, inilah di dalam keputusan saya. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kedua kali akan datang menjemput umatnya untuk membawa dia bersama-sama dengan dia ke surga yang senang dan yang kekal itu. Sekarang kita hidup di dalam negara Indonesia. Presiden kita Jokowi, kita gandeng tangan membangun negara kita, tetap bersahabat secara kemanusiaan. Iman biarkan itu berbeda. Tuhan mau dengan Tuhan saya pasti berbeda. Tidak akan pernah sama. Tuhan habis. Oke, sama-sama. Ini Bang Zuma juga ya, closing ya, 3 menit ya. Silakan. Iya, baik. Jadi alhamdulillah ya teman-teman sekalian ya. Al-Quran itu tidak salah ketika dikatakan dirinya bahwa wahai manusia, kerjasamalah dengan setan-setan kalian untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Itu yang ada di dalam Allah. Jadi Al-Quran itu selalu bercerita tentang dirinya dan menantang semua kekuatan yang ada di atas muka bumi ini untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Sementara kitabnya teman kita Bang Pipo, jangankan mau diuji, dipertanyakan saja nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu jelas. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin mim mithli. Buat semisal Al-Quran jika kalian ragu terhadap Al-Quran. Silakan aja penolong-penolong kalian untuk membentuk sebuah buku bernama apapun itu, kemudian Anda coba bandingkan dengan Al-Quran. Tapi adakah kemudian di kitabnya orang seberang yang mau kemudian kitabnya diuji? Tak akan pernah bisa. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Apa bukan firman? Buktinya, dia tidak menyajikan original teks. Malu-malu dia. Kalau dia firman Tuhan, pasti siap untuk diuji. Karena dia tidak siap diuji, maka original teksnya diumpetin. Kenapa kalau diumpetin original teksnya? Karena kalau ada kesalahan di terjemahan atau yang tidak rasional, oh mungkin ini salah terjemahan saja kali. Coba kita cari original teks. Mana original? Nggak ada. Oh ini terjemahan aja, nggak mungkin firman Tuhan salah ini. Original teksnya ini pasti benar. Tapi mana original teksnya? Oh, ada di sana, ada di museum ini, ada di sana di museum ini. Oh di mana? Di sana.
Jadi ini terjemahan salah ya, mungkin saja salah. Tapi original teksnya tidak mungkin salah. Terus mana original? Di sana original teksnya. Nah, inilah bukti bahwa kitab mereka itu tidak siap untuk diuji oleh ilmu pengetahuan, zaman, dan juga perkembangan ilmu yang dimiliki oleh anak keturunan Adam. Nah, kalau kita berbicara mengenai kebenaran mutlak di dalam sebuah kitab, maka tentu kitab itu akan menyajikan dirinya. Saya katakan tadi, di dalam kitab teman Kristen penuh dengan terjemahan. Dan ada di antara terjemahan itu hanya menyisahkan tanda kurung. Dan ada perkataan-perkataan di dalamnya. Seperti Lukas 17:36 dan seterusnya yang saya katakan kepada Anda tadi. Capek saya menghafal. Hampir 1 minggu saya menghafal data-data yang dalam kurung di dalam kitabnya orang Kristen. Untuk didialogkan kepada orang Kristen yang konon katanya punya roh. Tapi ternyata malam ini mulutnya hanya seperti apa itu ya? Supaya dia tidak ditanyai kitabnya, dia habiskan waktunya selama 30 menit untuk menanya tentang Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa jawab, hanya saja sayangnya dia tidak mengerti apa yang kita katakan. Jadi demikian dari saya, salam tauhid.